Pakar teknologi dan hacker paling sombong dari Silicon Valley ini viral setelah mencoba mempermalukan sistem keamanan IKN saat live streaming. Duduk santai di Taman Ekologi Nusantara, dia tertawa meremehkan karena tidak melihat satupun menara server, antena pemancar, atau ruang kendali. Mereka sebut ini Smart City? Ini cuma taman safari. Mau saya retas sistem konyol ini dalam 3 menit? Ejeknya di depan jutaan followers sambil membuka laptop khususnya. Tapi senyum angkuhnya lenyap seketika. Sebelum dia sempat mengetik satu kode pun, sebuah layar hologram interaktif tiba-tiba memancar dari permukaan kolam air di depannya. Suara Ai yang tenang menyapanya dengan nama lengkap, lalu memberitahu bahwa seluruh taman tempat ia duduk adalah superkomputer desentralisasi berbasis biokuantum. Wajahnya pucat pasi saat sadar bahwa dedaunan yang baru saja ia remehkan adalah antena penerima sinyal, dan kota ini memproses data triliunan kali lebih cepat tanpa server fisik. Dia terlihat seperti anak TK yang mencoba meretas markas militer pakai kalkulator. Semalu apa wajah sang jenius saat sadar Indonesia baru saja mematikan kesombongan Silicon Valley dengan teknologi biokuantum ekosistem? Klik subscribe sekarang. Kita saksikan detik-detik ego bule ini hancur tak bersisa di jantung Nusantara. Palo Alto, California. 3 hari yang lalu, Zack Miller, 32 tahun, duduk bersandar di kursi gaming ergonomi seharga sebuah mobil sport, dikelilingi oleh 6 monitor melengkung yang memancarkan pendar cahaya biru neon ke wajahnya yang pucat. Ruangan penthouse-nya lebih mirip markas komando militer daripada tempat tinggal. Dengungan konstan dari sistem pendingin cair, liquid cooling, raksasa yang menjaga suhu server pribadinya menjadi musik latar kehidupannya sehari-hari. Zack adalah anak emas Silicon Valley, mantan peretas top tier yang kini menjadi konsultan cybersecurity elite dan tech vlogger dengan puluhan juta pengikut. Bagi Zack, teknologi adalah tentang hardware yang terlihat, kabel serat optik setebal lengan, ladang server seluas lapangan bola, dan kipas pendingin industri. Teknologi adalah tentang menaklukkan keterbatasan fisik dengan silikon, baja, dan listrik bertenaga masif. Ia menyesap minuman energi dari kaleng metaliknya, lalu menatap layar tengah yang menampilkan cetak biru digital sebuah kota di garis khatulistiwa. Kau bercanda, Chloe, dengus Zack, suaranya dipenuhi arogansi absolut. Ini lelucon April Mop yang terlambat. Chloe, analis sistem utamanya, seorang wanita cerdas berkacamata yang berdiri di samping meja, menggeleng pelan. Ini bukan lelucon, Zack. Ini cetak biru resmi Ibu Kota Nusantara, Indonesia. Mereka mengundangmu untuk melakukan stres test pada sistem keamanan siber mereka. Mereka mengklaim menggunakan konsep biokuantum ekosistem. Superkomputer desentralisasi tanpa data center fisik. Zack tertawa keras. Tawa yang meremehkan, kasar, dan sinis. Biokuantum? Tanpa server fisik? Chloe, kau tahu apa artinya itu? Itu bahasa marketing murahan untuk menutupi fakta bahwa mereka tidak punya anggaran untuk membangun infrastruktur IT yang layak. Kau tidak bisa memproses triliunan data per detik menggunakan daun pisang dan lumpur. Komputasi membutuhkan ruang steril. Membutuhkan AC berkekuatan raksasa. Membutuhkan silikon murni. Zack mengetikkan serangkaian perintah di keyboard mekanikalnya dengan kecepatan kilat, memunculkan proyeksi topografi IKN. Lihat ini. 75% area adalah hutan hijau. Di mana mereka menyembunyikan server farmnya? Di dalam batang pohon? Konyol. Ini pasti cuma taman safari yang dipasangi beberapa router Wi-Fi murahan, lalu diklaim sebagai Smart City. Mereka sangat yakin dengan sistem mereka, Zack. Mereka bahkan menyiarkan undangan ini secara terbuka di forum hacker global. Jika kau bisa meretas sistem lalu lintas atau jaringan energi mereka, kau boleh mempermalukan mereka secara live. Mata Zack berbinar jahat. Menghancurkan ego perusahaan teknologi raksasa adalah hobinya. Menghancurkan klaim teknologi sebuah negara, itu akan menjadi konten legendaris. Ia meraih ponselnya, membuka kamera, dan merekam video singkat untuk jutaan pengikutnya. Yo, nerds! Silicon Valley is going to the jungle. Negara berkembang ini mengklaim punya kota super pintar tanpa server fisik. Katanya menyatu dengan alam. Bullshit. Saya akan terbang ke sana, menyalakan skrip penetration test saya, dan mematikan seluruh kota mereka dalam 3 menit. Siapkan popcorn kalian. Kita akan lihat seberapa pintar kota pohon ini saat firewall bambu mereka terbakar. Stay tuned. Zack menekan tombol unggah. Siapkan koper antistatisku, Chloe.
Bawa rig laptop military grade itu. Kita akan mengajari mereka bahwa teknologi masa depan diciptakan di Silicon Valley, bukan di tengah hutan hujan tropis. Pendaratan di Borneo, panas, lembab, dan prasangka bandara Sepinggan, Balikpapan. Hari ini, pintu pesawat jet komersial terbuka, dan udara tropis Kalimantan yang panas dan syarat kelembaban langsung menghantam wajah Zack seperti handuk basah yang hangat. Apa-apaan ini? Zack langsung mengeluh, terbatu pelan sambil menyesuaikan kacamata hitamnya. Kemeja hitam mahalnya langsung terasa menempel di kulit. Kelembabannya 90%? Ini neraka bagi perangkat elektronik. Laptopku bisa korsleting hanya dengan bernapas di sini. Berapa lama sampai kita tiba di zona ber-AC? Selamat datang di Kalimantan, Zack. Sapa Chloe yang berjalan di belakangnya, terlihat jauh lebih santai. Udara di sini jauh lebih bersih daripada di San Francisco saat musim kebakaran hutan. Aku tidak peduli pada udara bersih. Aku peduli pada suhu prosesorku, gerutu Zack, menggeret koper besarnya yang berisi perangkat peretasan seharga ratusan ribu dolar. Semakin cepat kita meretas kota mainan mereka dan membuktikan mereka berbohong, semakin cepat aku bisa kembali ke ruang pendingin peladenku. Begitu keluar dari terminal VIP, sebuah kendaraan listrik otonom berwarna perak matte meluncur mulus dan berhenti tepat di depan mereka. Tidak ada suara mesin, tidak ada supir. Pintu terbuka otomatis dengan bunyi desis hidrolik yang sangat halus. Zack mendengus meremehkan saat melihat mobil itu. Mobil otonom listrik? Standar. Perusahaan rintisan kelasku membuat yang seperti ini 10 tahun lalu. Mereka pasti mengimpornya dari Cina dan menempelkan logo baru. Tidak ada inovasi. Ayo masuk. Mereka meluncur meninggalkan bandara, memasuki jalan tol Balikpapan Samarinda yang membelah perbukitan hijau. Di dalam mobil, Zack langsung membuka laptop heavy duty miliknya yang tebal bak baja anti peluru. Layarnya dipenuhi barisan kode matriks berwarna hijau yang terus bergerak cepat. Ia mencolokkan sebuah antena pemindai sinyal sniffer, canggih ke port USB-nya. Oke. Mari kita lihat seberapa primitif infrastruktur mereka, gumam Zack, matanya terpaku pada layar pemindai spektrum frekuensi. Pemandangan di luar jendela didominasi oleh hutan lebat, kontur tanah yang bergelombang, dan kanopi pohon yang rapat. Bagi mata turis, ini adalah pemandangan luar biasa indah. Tapi bagi mata seorang hacker, ini adalah wilayah blank spot. Konyol, Zack menggelengkan kepala. Lihat sekelilingmu, Chloe. Kita sudah berkendara puluhan kilometer. Apakah kau melihat tiang menara BTS? Apakah kau melihat kabel serat optik tegangan tinggi yang menggantung? Di mana menara pemancar gelombang mikronya? Infrastruktur jaringan mereka sama sekali tidak ada. Sinyalku penuh, Zack, kata Chloe santai sambil menunjukkan layar ponselnya. Dan ini bukan 5G biasa. Kecepatannya aneh. Tidak ada latensi sama sekali. 0 milidetik. Zack merebut ponsel Chloe, melihat indikator jaringannya, lalu kembali menatap layar pemindainya sendiri dengan dahi berkerut keras. Pemindaiku menangkap anomali lalu lintas data yang sangat masif. Gigabyte per detik melintas di udara. Tapi, aku tidak bisa menemukan titik asal perangkat kerasnya. Tidak ada node router besar. Tidak ada menara. Ini tidak masuk akal secara hukum fisika jaringan. Zack menolak untuk kagum. Egonya segera mencari rasionalisasi yang merendahkan. Aku tahu. Zack tersenyum sinis, merasa telah membongkar tipuan mereka. Mereka pasti menyewa satelit orbit rendah militer khusus hanya untuk meliput areaku selama kunjungan ini. Mereka menembakkan sinyal langsung dari luar angkasa untuk memberikan ilusi kecepatan tinggi, menyembunyikan fakta bahwa di darat mereka tidak punya jaringan apa-apa. Taktik murahan yang cerdik. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi saat kita masuk ke bawah rimbunnya pohon. Sinyal satelit itu akan terputus total. Memasuki inti Nusantara, kebingungan sang pakar mobil berbelok memasuki area jalan arteri utama IKN. Hal pertama yang disadari Zack adalah, aspalnya berbeda. Saat roda bergesekan dengan jalan raya, hampir tidak ada suara bising. Lebih dari itu, jalanan itu tidak memancarkan hawa panas meski matahari bersinar terik. Tapi yang membuat Zack benar-benar gelisah bukanlah jalannya, melainkan ketiadaan sisa-sisa peradaban teknologi yang ia kenal. Trotoarnya sangat lebar, dipenuhi pejalan kaki dan sepeda, diapit oleh pepohonan endemik raksasa yang batangnya ditumbuhi anggrek liar. Tidak ada satupun tiang listrik baja. Tidak ada kotak trafo yang berkarat.
Tidak ada jalinan kabel hitam yang melintang di atas kepala seperti di jalanan New York atau Silicon Valley. Seluruh lanskap ini tampak seperti taman botani alami yang tidak tersentuh revolusi industri, apalagi revolusi digital. Mereka bahkan belum memasang kabel listrik utama, kata Zack, setengah tertawa, menunjuk keluar jendela. Kau lihat itu? Tidak ada gardu listrik. Bagaimana mereka memberi daya pada gedung-gedung itu? Kota ini cuma fasad kosmetik. Ini render 3D yang dibangun di dunia nyata, tapi kosong di dalamnya. Zack melirik layar scannernya lagi. Matanya membelalak sesaat. Sinyal yang ia tangkap di bawah kanopi pohon lebat itu tidak melemah, justru semakin liar, padat, dan berlapis-lapis. Triliunan paket data lalu lalang. Tapi anehnya, pola enkripsinya hidup. Polanya tidak seperti kode biner kaku, melainkan bergerak organik seperti rasi bintang atau kawanan burung di langit. Sistem enkripsi apa ini? Gumam Zack tanpa sadar. Jarinya mengetik cepat mencoba mencegat satu paket data. Namun, setiap kali skripnya mendekati paket data tersebut, data itu seolah menghindar dengan cerdas, lalu mengubah bentuk algoritmanya secara mandiri. Kau menemukan celah masuk, Zack? Tanya Chloe. Zack buru-buru menutup kekagetannya dengan seringai arogan. Tentu saja belum, karena sistem ini sangat berantakan. Ini bukan enkripsi tingkat tinggi, ini error coding. Mereka menggunakan protokol basi yang bahkan tidak dikenali oleh scanner modernku. Tenang saja, begitu aku membuka command prompt utamaku, sistem kacau ini akan bertekuk lutut. Sumbu kebangsaan, eksterior, Taman Safari, yang diejek kendaraan otonom mereka berhenti dengan senyap di area drop-off Taman Ekologi Nusantara, titik pusat dari sumbu kebangsaan IKN. Zack turun, menenteng laptop tebalnya yang sedang dalam mode standby. Ia merapikan kacamata hitam mahalnya dan melihat sekeliling dengan postur menantang. Di hadapannya terhampar alun-alun raksasa. Tapi ini bukan alun-alun beton monolitik seperti di ibu kota dunia lainnya. Lantainya terbuat dari material berpori yang mengalirkan air, dihiasi taman-taman teratai kecil, aliran sungai buatan yang jernih, dan struktur bangunan melengkung yang setengahnya tertutup oleh vertical garden lebat. Burung-burung liar beterbangan bebas, dan suara serangga berpadu dengan hembusan angin. Di mana command center-nya? Tuntut Zack. Matanya menyapu liar mencari bangunan kaca kubus raksasa, atau setidaknya bunker beton dengan antena parabola di atasnya. Di mana ruang server utamanya? Apakah mereka menjalankannya dari dalam pondok bambu itu? Ia menunjuk sebuah paviliun kayu ulin berdesain futuristik organik di ujung alun-alun. Itu bukan pondok, Zack, koreksi Chloe. Itu pusat informasi publik. Sama saja. Ini konyol. Benar-benar konyol. Zack tertawa keras, tawa sinis yang memecah ketenangan taman. Mereka mengundang seorang spesialis dari Silicon Valley untuk meretas sebuah taman safari. Tidak ada satupun benda di sekitarku yang menggunakan prosesor atau motherboard. Merasa ini adalah momen emas untuk menghancurkan reputasi IKN di mata dunia. Zack memasang kamera web high definition di kera bajunya dan menekan tombol Go Live ke platform streaming globalnya. Dalam hitungan detik, angka penonton melonjak menembus angka 2 juta orang. Kolom komentar langsung mengalir deras layaknya air bah. Yo, Silicon Valley in the house, teriak Zack ke arah kameranya, bergaya arogan. Lihat di belakang saya, para GX. Ini adalah ibu kota, Smart City, yang sangat dibanggakan itu. Kalian lihat menara server? Tidak. Kalian lihat antena? Tidak. Yang kalian lihat hanyalah burung, air keruh, dan rumput. Mereka menyebut ini bioquantum ecosystem. Saya menyebutnya kebohongan publik terbesar abad ini. Zack memutar tubuhnya, memperlihatkan seluruh lanskap hijau itu kepada jutaan penontonnya. Dengar, sebuah kota tidak bisa menjadi smart tanpa hardware. Data tidak mengalir lewat akar teratai. Hari ini, di depan kalian semua, saya akan meluncurkan serangan denial of service, DOS, kecil-kecilan. Saya akan matikan seluruh jaringan komunikasi kota ini dari laptop saya, hanya sambil duduk di bangku taman ini. Mari kita buktikan bahwa tidak ada teknologi di hutan ini. Tantangan daya dan awal dari kejatuhan Zack berjalan menuju sebuah bangku panjang yang terbuat dari kayu solid utuh dengan lekukan artistik, terletak persis di tepi kolam teratai buatan. Ia membuka laptop raksasanya. Kipas pendinginnya langsung meraung keras, mencoba melawan suhu udara tropis yang menembus 32 derajat Celcius. Zip. Tiba-tiba, layar laptopnya berkedip redup.
Indikator baterainya berkedip merah terang di angka 4%. Sialan, umpat Zack panik. Pemindaian sinyal agresif yang ia lakukan di mobil tadi ternyata menguras daya baterainya hingga kritis. Sistem pendinginku bekerja terlalu keras. Baterainya sekarat. Aku butuh colokan listrik. Sekarang. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri dengan frustrasi. Trotoar itu mulus. Bangku itu hanya kayu polos. Tidak ada pilar beton dengan stop kontak industri. Tidak ada charging station futuristik seperti di bandara-bandara Eropa. Mana listriknya? Jangan bilang kota super pintar ini tidak menyediakan port pengisian daya untuk publik. Apakah warga di sini harus menggosok-gosokkan batu untuk mengecas ponsel? Ejek Zack marah. Keringat mulai menetes dari dahinya, menodai kacamata hitamnya. Chloe melangkah mendekat, mengamati bangku kayu tempat Zack bersandar, lalu menunjuk ke sebuah pola geometris halus yang seolah tumbuh secara alami di urat-urat kayu ulin tersebut. Pola itu memancarkan pendaran cahaya biru mikroskopis yang sangat tipis. Zack, baca briefingnya. Di sini tidak ada kabel tembaga. Letakkan saja laptopmu menempel pada kayu bangku itu, tepat di atas pola daun itu. Itu induksi kuantum. Seluruh permukaan kota ini adalah konduktor energi. Zack menatap Chloe seolah asistennya itu sudah kehilangan akal sehat. Kau menyuruhku meletakkan rig seharga $50.000 ini ke atas bongkahan kayu basah. Bentak Zack, egonya menolak menerima absurditas itu. Kayu adalah isolator. Chloe, ia tidak menghantarkan listrik. Apa kau mau laptopku kemasukan rayap? Aku butuh kabel power fisik. Aku butuh hardware nyata. Zack menggebrak bangku kayu itu dengan frustrasi. Ia menolak untuk percaya. Matanya buta oleh paradigma lama. Ia berdiri di atas infrastruktur revolusioner yang terintegrasi di tingkat molekuler. Namun otak Silicon Valley-nya yang sombong masih mencari colokan listrik dua cabang dari era industri abad ke-20. Ayo, laptop bodoh, bertahanlah 5 menit saja. Geram Zack, memaksakan diri mengetik barisan skrip backdoor mematikan di layar yang semakin meredup, bersiap untuk meretas sistem kota yang ia yakini rapuh, primitif, dan tak berdaya. Namun Zack tidak tahu, saat jari-jarinya menari di atas touch keyboard, tetesan keringatnya jatuh mengenai bangku kayu di bawahnya. Sensor biometrik mikro yang menyatu dalam serat kayu mendeteksi DNA-nya, detak jantungnya yang cepat, dan lonjakan adrenalinnya. Sistem AI desentralisasi IKN tidak sedang tertidur. Ia sedang memperhatikan tamu arogannya ini dengan senyap, seperti hutan rimba purba yang menatap seekor anak serigala yang mengira dirinya adalah raja hutan. Pelajaran sesungguhnya bagi sang dewa kode baru saja akan dimulai. Matinya sang dewa gadget. Zack Miller menatap layar laptop military grade seharga $50.000 miliknya dengan tatapan horor absolut. Tatapan yang biasanya ia simpan saat melihat arsitektur jaringan keamanan bank yang terlalu mudah diretas. Namun kali ini, horor itu nyata dan mengancam egonya sendiri. Layar itu hitam pekat. Mati total. Tidak. 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 Ini tidak mungkin terjadi, desis Zack. Jari-jarinya yang biasanya bergerak secepat kilat kini menekan tombol power berkali-kali dengan ritme panik yang memalukan. Klik. Klik. Klik klik klik. Tidak ada dengungan kipas pendingin. Tidak ada pendaran lampu LED keyboard. Tidak ada respons. Benda logam tebal pembawa malapetaka siber itu kini tak lebih dari sebuah batu bata super mahal. Bagi seorang hacker elit dan tech vlogger global seperti Zack, perangkat yang mati bukan sekadar gangguan teknis. Itu adalah amputasi eksistensi. Tanpa laptopnya, ia tidak bisa meluncurkan serangan DOS yang sudah ia janjikan kepada jutaan penonton live streamingnya. Tanpa perangkatnya, ia tidak bisa membuktikan bahwa sistem keamanan IKN adalah lelucon. Tanpa teknologi di tangannya, Zack Miller hanyalah seorang pria asing yang kepanasan, berkeringat, dan kebingungan di tengah hutan tropis Kalimantan. Chloe, bentak Zack, suaranya naik 1 oktav, memecah ketenangan suara gemerisik daun di Plaza Sumbu Kebangsaan. Mana powerbank hidrogen cadanganku? Cepat! Chloe, yang sedang asyik memindai sebuah bunga anggrek liar dengan kacamata augmented reality, AR-nya, menoleh dengan santai. Ada di dalam koper antistatis, Jack. Dan koper itu ada di bagasi mobil otonom yang baru saja kembali ke charging POD bawah tanah. Kau sendiri yang bilang, aku tidak butuh beban ekstra untuk meretas sistem primitif ini. Zack mematung. Wajah pucatnya perlahan memerah. Sebuah campuran mematikan antara amarah yang meledak dan rasa malu yang mencekik. Jadi kau bilang,
kata Zack dengan nada rendah yang bergetar penuh ancaman. Kita terjebak di tengah taman safari, ini tanpa sumber daya cadangan? Di tengah antah berantah yang bahkan tidak punya tiang listrik. Kita bisa mencari hub informasi, Jack, saran Chloe tenang. Atau kau bisa menggunakan fasilitas pengisian daya publik. Zack tertawa. Tawa sinis yang melengking dan kasar. Fasilitas pengisian daya publik? Di sini. Chloe, buka matamu. Ini bukan lobi markas besar Google. Ini rimba. Mereka mungkin baru belajar menyalakan api dari batu, apalagi menyediakan port USB-C bertenaga tinggi di pinggir jalan raya. Zack berbalik kasar, menatap hamparan plaza luas di depannya dengan rasa jijik yang meluap-luap. Lihat tempat ini. Batu alam, kayu, rumput, air. Semuanya material dari zaman batu. Di mana kotak panel sirkuitnya? Di mana gardu induk transformatornya? Peradaban modern itu bernapas dengan tembaga dan silikon. Chloe, bukan dengan fotosintesis klorofil. Berburu harta karun, listrik, yang hilang. Didorong oleh rasa panik karena jutaan penonton streamingnya kini hanya melihat layar gelap, kamera webnya mati bersamaan dengan laptopnya. Zack mulai berjalan cepat. Matanya memindai setiap sudut plaza dengan agresivitas seorang predator yang kelaparan. Namun, yang ia cari bukanlah mangsa biologis, melainkan lubang stop kontak. Ia mendekati sebuah pilar lampu jalan yang desainnya menyerupai rebung bambu yang melengkung elegan. Ia berjongkok, meraba-raba bagian bawah pilar itu, mencari panel akses logam atau skrup yang bisa ia buka untuk menyambung kabel secara ilegal. Hot wiring. Nihil. Pilar itu mulus sempurna, seolah benar-benar tumbuh dari dalam tanah. Materialnya terasa dingin, tapi bukan logam biasa. Sampah, umpatnya sambil menendang pilar itu ringan. Bagaimana teknisi mereka melakukan maintenance? Harus ditebang pakai gergaji? Tidak efisien. Ia kemudian beralih ke deretan bangku taman yang terbuat dari batu alam dan kayu ulin. Ia merangkak di bawahnya, menyingkirkan dedaunan kering, mencari kotak colokan tersembunyi. Sekali lagi, nihil. Setiap langkah pencarian Zack yang gagal semakin memperkuat bias arogansinya. IKN adalah proyek fiktif berskala masif. Logika infrastruktur urban itu sangat sederhana. Chloe, ceramah Zack sambil mengusap keringat kotor di dahinya, masih terus berjalan memutari plaza. Infrastruktur keras harus terlihat untuk bisa dikelola. Listrik butuh medium fisik. Kalau kau menyembunyikan semuanya, itu artinya kau malu dengan teknologimu yang usang. Atau yang lebih masuk akal, kau memang tidak punya teknologi sama sekali. Ia membayangkan di bawah lantai plaza yang ia injak hanyalah tanah liat becek, bukan multi-utility tunnel, terowongan multi-utilitas, canggih yang berisi saraf optik dan pembuluh energi kota. Ia berhalusinasi bahwa kota ini hanyalah Potemkin Village, sebuah desa ilusi yang luarnya dicat hijau, tapi di dalamnya kosong melompong. Insiden drone, pengganggu. Saat Zack sedang sibuk mengomel dan merutuki kebodohannya sendiri meninggalkan powerbank, sebuah makhluk kecil berwarna biru pendar terbang rendah di dekat telinganya. Wus, nging. Suaranya bukan kepakan sayap burung biasa, melainkan dengungan frekuensi tinggi yang sangat halus. Zack kaget setengah mati. Ia mengibaskan tangannya dengan kasar ke udara. Aarg! Sialan, pergi kau, teriaknya. Bahkan serangga di sini pun tidak punya sopan santun. Ini alasan utama aku benci konsep Forest City. Kau sengaja mengundang hama masuk ke dalam ruang server. Namun, makhluk itu tidak pergi. Ia justru bermanuver dan berhenti total di udara, hovering, tepat setengah meter di depan wajah Zack. Matanya yang majemuk memancarkan cahaya inframerah yang sangat redup. Chloe, lihat benda menjijikan ini, tunjuk Zack dengan jijik. Dia menatapku. Serangga mutan raksasa. Usir benda ini sebelum dia masuk ke dalam port pendingin laptopku. Chloe menyipitkan mata, mengaktifkan fitur zoom pada kacamata AR-nya. Gerakan makhluk itu terlalu stabil. Sayapnya mengepak ribuan kali per detik tanpa menciptakan turbulensi angin yang berarti. Zack, aku rasa itu bukan serangga biologis, kata Chloe perlahan. Nada suaranya dipenuhi kekaguman. Serangga ya serangga. Terbang, mengganggu, menyebarkan virus. Evolusi yang gagal. Sergah Zack yang egonya sedang terluka. Ia memungut sebuah kerikil dari tanah dan melemparnya sekuat tenaga ke arah makhluk itu. Syuh! Hancur kau! Kerikil itu melesat cepat. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat napas Zack tercekat.
Dalam hitungan milidetik, sebelum kerikil itu mengenainya, makhluk itu melakukan manuver barrel roll yang melanggar hukum aerodinamika makhluk hidup. Ia menghindar dengan presisi matematis yang absolut, lalu kembali ke koordinat asalnya di udara tanpa bergeser 1 sentimeter pun. Zack ternganga. Matanya membelalak. Apa-apaan, algoritma penghindaran apa itu? Sebelum Zack sempat memproses data visual yang baru saja menghantam otaknya, makhluk itu mengeluarkan bunyi bip mikroskopis, memutar tubuhnya, dan melesat ke atas tajuk pohon beringin raksasa, bergabung dengan ribuan titik cahaya biru lainnya yang sedang sibuk melakukan sensus polinasi ekosistem. Zack menelan ludah. Apakah kota ini dipenuhi mikrodrone otonom? Bisiknya ngeri. Ia tidak mau mengakuinya, tapi spesifikasi manuver tadi jauh melampaui drone militer yang biasa ia retas di lapnya. Jembatan kayu yang menipu. Berusaha mengusir rasa terintimidasi yang mulai merayap di tengkuknya, Zack memilih mengabaikan insiden drone itu. Frustrasi, kelelahan, dan dehidrasi, ia menyeret langkahnya menuju sebuah jembatan penyeberangan, Eco Bridge, yang menghubungkan plaza dengan area hutan lindung. Jembatan itu memiliki struktur melengkung organik yang memukau. Semuanya tampak terbuat dari kayu ulin tua berwarna coklat gelap, dengan ukiran geometris motif Dayak yang sangat presisi di sepanjang pegangannya, railing. Kayu lagi. Hebat, keluh Zack sarkastis, menyandarkan tubuhnya yang lemas di pagar jembatan itu. Kita berada di era komputasi kuantum, dan mereka membangun infrastruktur utama menggunakan bahan pembuat api unggun. Ia meletakkan smartphone pribadinya, sebuah ponsel khusus peretas berlapis titanium dengan OS modifikasi tingkat militer yang juga sudah mati total karena kehabisan daya, di atas permukaan pagar kayu jembatan yang datar itu. Ia hanya ingin mengistirahatkan tangannya yang pegal. Chloe, tolong carikan aku air minum. Air kemasan, yang steril. Bukan air hujan dari daun. Perintah Zack pelan, mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Chloe mengangguk patuh dan berjalan pergi mencari dispenser air publik. Tinggal sendirian, Zack menatap nanar aliran sungai jernih di bawah jembatan. Tidak ada beton pelapis tebing. Tidak ada bendungan baja. Semuanya tampak alami. Terlalu alami. Batin Zack mencoba mencari celah untuk mengkritik. Sungai tanpa sensor hidrologi dan pintu air otomatis adalah bencana mitigasi. Saat hujan lebat, sistem ini akan hancur. Ia mendengus pelan, meratapi nasibnya yang terdampar di utopia hijau yang baginya tak lebih dari distopia tanpa listrik. Ia menunduk, melirik smartphone mahal berlogo tengkorak cyber miliknya yang tergeletak tak berdaya di atas pagar kayu. Perangkat keras jutaan dolar, umpatnya pada ponselnya sendiri. Tapi tanpa listrik, kau lebih tidak berguna dari batu sungai di bawah sana. Sengatan kuantum yang menghancurkan logika. Saat itulah, melalui kacamata hitamnya, sudut mata Zack menangkap sebuah anomali visual. Sebuah pendaran cahaya. Sangat tipis, halus, nyaris tak kasat mata di bawah terik matahari ekuator. Pendaran itu berasal dari dalam urat-urat kayu di pagar jembatan, tepat di area bawah tempat smartphone-nya diletakkan. Cahayanya berwarna biru es. Berdenyut pelan. Pulsing. Seirama dengan detak jantung. Zack mengerjap keras. Halusinasi dehidrasi. Gumamnya, mencoba mengalihkan pandangan. Namun kemudian, sebuah suara cime, digital bernada rendah terdengar. Layar smartphone titaniumnya menyala. Logo Boating Custom bergambar tengkorak retasannya muncul terang benderang di tengah layar. Zack tersentak mundur seolah pagar kayu itu baru saja berubah menjadi ular kobra. Ia menabrak sisi lain jembatan, matanya terbelalak penuh horor. Apa itu? Apa yang terjadi? Ia menatap ponselnya dari kejauhan. Benda itu menyala. Ia sedang booting up. Tanpa kabel. Tanpa power bank. Tanpa pad pengisi daya wireless beralas kaca. Ponsel itu hanya bersentuhan dengan sepotong kayu tropis. Itu tidak mungkin. Bisik Zack. Suaranya bergetar hebat. Napasnya memburu. Kayu adalah isolator alami. Fisika dasar. Kayu tidak memiliki elektron bebas untuk menghantarkan arus listrik induksi. Ini melanggar hukum termodinamika. Merasa kewarasannya diuji, Zack merayap maju perlahan. Ia mendekatkan wajahnya ke pagar jembatan, hingga hidungnya hampir menyentuh kayu itu. Ia merabanya dengan jari gemetar. Teksturnya kasar, berserat, organik, dan hangat oleh matahari. Ini kayu murni. Tidak ada lapisan silikon atau kaca pelindung.
Tapi saat ia mempertajam pandangannya, menembus celah serat mikroskopis kayu ulin tersebut, ia melihatnya. Sebuah ekosistem jaringan yang sangat menakutkan. Di dalam kayu itu, terintegrasi pada tingkat molekuler, terdapat benang-benang grafene superkonduktor yang lebih tipis dari jaring laba-laba, menyala dengan energi murni. Kayu itu tidak sekadar ditutupi kabel. Kayu itu adalah teknologinya. Indikator baterai hijau di pojok kanan atas layar smartphone-nya muncul. 10%, 15%, 22%. Angkanya melompat naik dengan kecepatan yang membuat perut Zack mual. Ini bukan sekadar fast charging. Ini adalah quantum induction charging. Sebuah transfer energi massal tanpa kehilangan daya yang bahkan belum berhasil distabilkan di laboratorium rahasia di Silicon Valley. Zack mundur selangkah, menatap jembatan kayu itu dengan perasaan campur aduk antara kagum yang mutlak dan teror yang mengerikan. Otak analitisnya, yang selama 2 dekade diprogram untuk meyakini bahwa teknologi harus berbentuk logam kotak yang kaku, berdengung dan mengalami korsleting fatal. Ini melampaui semua arsitektur hardware yang ia ketahui. Kota ini tidak menyembunyikan kabelnya di bawah tanah. Kota ini telah mengubah alam itu sendiri menjadi sebuah motherboard raksasa. "Chloe!" teriak Zack. Suaranya pecah, histeris, melengking mengalahkan suara burung di hutan. "Chloe, kemari, sekarang." Beberapa pejalan kaki, warga lokal IKN dan beberapa pekerja teknologi menoleh melihat pria asing berbaju mahal yang berteriak histeris di atas jembatan. Mereka tidak marah, hanya tersenyum simpul. Sebuah senyum maklum yang sering mereka berikan pada turis barat yang kena mental melihat keajaiban kota mereka. Zack kembali menatap layar ponselnya yang kini menyentuh angka 45%. Siapa entitas jenius gila mana yang memasukkan induksi kuantum ke dalam selulosa kayu? Teriak Zack pada kehampaan hutan hijau di depannya. Ini tidak masuk akal. Ini sihir. Ia menyambar ponselnya dari pagar. Pengisian daya seketika berhenti. Dengan napas memburu dan mata melotot, Zack menempelkannya lagi ke permukaan kayu. Bip. Layar menyala. Pengisian berlanjut secepat kilat. Zack melakukannya berulang-ulang seperti orang yang kehilangan kewarasan. Angka. Tempel. Angka. Tempel. Mar. Menyala. Mar. Menyala. Dunia Zack Miller, dewa kode yang tak terkalahkan, yang dibangun di atas fondasi kesombongan lembah silikon, baru saja hancur berkeping-keping. Dan kehancuran yang paling memalukan itu tidak datang dari serangan balik hacker saingan, melainkan dari sebatang pagar kayu mati di tengah hutan Kalimantan. Tapi, teror untuk ego Zack baru saja dimulai. Ia belum tahu bahwa pagar kayu tempat ia berdiri hanyalah kulit luar dari monster ais sesungguhnya yang sedang menunggunya di bawah tanah Nusantara. Eksperimen, kabel gaib, dan penyangkalan silikon. Zack Miller masih mematung di atas jembatan Echo Bridge. Tangannya yang terbiasa mengetik ratusan baris kode per menit kini gemetar pelan saat ia mengangkat smartphone titaniumnya dari permukaan kayu ulin. Indikator baterai di layar, 22%. Zack menelan ludah. Ia menempelkan ponsel itu kembali ke pagar kayu. Bip. Animasi pengisian daya kuantum berwarna hijau kembali menyala. Napas Zack memburu. Otak analitisnya berputar dengan kecepatan overclock, mati-matian mencari penjelasan logis yang sesuai dengan buku teks teknik elektro dari MIT yang selama ini ia agungkan. Ini pasti trik, desis Zack, matanya menyipit penuh kecurigaan. Pasti ada kumparan tembaga induksi murahan yang disembunyikan di bawah lapisan vinil bermotif kayu ini. Ya, itu pasti. Ini bukan kayu asli. Ini polimer cetak 3D. Ia merogoh saku celana kargonya dan mengeluarkan pisau lipat taktis berujung berlian yang biasa ia gunakan untuk mencongkel panel server. "Chloe, awas," perintah Zack kasar. "Aku akan membedah pagar sialan ini. Aku akan temukan chip pengisi daya murah dari Cina yang mereka tanam di dalamnya. Mereka tidak bisa menipuku dengan trik sulap murahan ini." Chloe, yang berdiri di sampingnya dengan sabar, segera menahan lengan Zack. "Zack, hentikan. Selain itu adalah vandalisme tingkat tinggi. Tindakanmu juga percuma. Tidak ada kabel tembaga di dalam sana. Lalu bagaimana benda mati ini menghantarkan listrik, Chloe?" "Sihir?" bentak Zack. Egonya menolak menyerah. "Ini bukan benda mati," jawab Chloe tenang. Ia mengetuk papan informasi digital transparan yang melayang, holografik, di ujung jembatan. "Ini material hibrida. Selulosa kayu ulin ini telah direkayasa secara nano.
Pembuluh silem dan floem kayu yang dulunya mengalirkan air, kini dimodifikasi menggunakan grafena cair untuk menghantarkan energi fotovoltaik yang diserap dari cahaya matahari dan energi kinetik dari langkah kaki pejalan kaki di jembatan ini. Ini disebut bioquantum harvesting. Zack terdiam kaku. Ia menatap telapak kakinya yang mengenakan sneakers mahal edisi terbatas. Jadi, setiap langkah marahnya di atas jembatan ini, jutaan langkah pejalan kaki lainnya, semuanya diubah menjadi listrik mikro yang menghidupkan kota, tanpa turbin raksasa, tanpa batu bara. Omong kosong, bantah Zack, meski suaranya mulai terdengar parau dan kehilangan tenaga. Skala energi kinetik pejalan kaki terlalu kecil untuk menyuplai daya kota. Konversi energi ini melanggar hukum termodinamika kedua. Skripku bilang ini tidak mungkin. Buku teksmu yang bilang itu tidak mungkin, Zack. Alam sudah melakukannya selama jutaan tahun lewat fotosintesis. Nusantara hanya mengcopy-paste algoritma alam. Mencari, saraf, kota yang tak terlihat. Zack memasukkan kembali pisaunya. Rasa frustrasi mulai bermutasi menjadi kepanikan eksistensial. Ia adalah raja di dunia cyber. Jika ia tidak bisa memahami hardware-nya, bagaimana ia bisa meretas software-nya? Oke. Zack mengatur napasnya, menolak terlihat kalah di depan asistennya, dan jutaan penonton yang mungkin masih menunggunya kembali online. Mari kita tinggalkan jembatan aneh ini. Aku butuh akses ke jaringan utama lalu lintas. Aku akan meretas lampu merah mereka. Aku akan buat kemacetan artifisial. Kita lihat seberapa pintar kota ini saat transportasinya lumpuh. Mereka berjalan cepat meninggalkan area pejalan kaki menuju arteri jalan raya utama yang membelah kompleks kementerian. Namun, begitu tiba di tepi jalan, langkah Zack kembali terhenti. Matanya menyapu persimpangan di depannya dengan tatapan kosong. Biasanya, di persimpangan kota metropolis manapun, dari San Francisco hingga Tokyo, akan selalu ada simfoni kebisingan, deru mesin bensin, decit rem, klakson yang tidak sabar, dan tentu saja, tiang lampu lalu lintas yang menjulang dengan kotak kamera pengawas, CCTV, di atasnya. Di IKN, kesunyian yang meresahkan. Kendaraan otonom berbentuk kapsul aerodinamis meluncur deras tanpa suara di atas aspal porus. Puluhan kendaraan itu berpapasan, berbelok, dan melintas di persimpangan dengan kecepatan tinggi, tanpa pernah bersentuhan, dan tanpa ada lampu merah yang mengatur mereka. Tunggu dulu. Zack memijat pelipisnya. Di mana lampu lalu lintasnya? Di mana kamera lidarnya? Bagaimana sistem Traffic Management Center, TMC? Mereka mengatur ritme kendaraan ini? Kalau tidak ada lampu, apa yang harus aku retas? Tiba-tiba, saat seorang warga lokal hendak menyeberang, aspal di depan kaki Zack berubah. Polimer jalan raya itu memancarkan garis-garis cahaya LED biodegradable dari dalam pori-porinya, membentuk pola zebra cross yang menyala terang. Bersamaan dengan itu, sekawanan mobil otonom yang melaju dalam kecepatan 80 km per jam mulai melambat secara serentak, presisi, seolah terhubung oleh satu otak raksasa, dan berhenti tepat 2 meter sebelum garis cahaya itu. Setelah warga itu selesai menyeberang, garis cahaya di aspal padam perlahan, dan mobil-mobil itu kembali melesat layaknya kawanan ikan di laut. Zack mengeluarkan pemindai sinyalnya lagi dengan tangan berkeringat. Mereka menggunakan komunikasi vehicle-to-vehicle, V2V. Gumam Zack, jarinya mengetik liar di layar smartphone-nya, mencoba mencegat paket data lalu lintas tersebut. Aku hanya perlu mengirim paket malware Zero Day ke satu mobil, dan virusnya akan menyebar ke seluruh armada. Aku akan buat mobil-mobil ini berjalan mundur. Zack menekan tombol execute. Layar smartphone-nya memproses pengiriman malware. 10%, 30%, 89%, lalu berhenti. Sebuah notifikasi pop-up muncul. Bukan tulisan akses denied, melainkan tulisan yang membuat darah Zack membeku. Anomali terdeteksi. Enkripsi polimorfik aktif. Algoritma Anda telah diserap untuk pembelajaran mesin kami. Terima kasih atas kontribusinya. Zack ternganga. Malware buatan tangannya yang bernilai jutaan dolar di pasar gelap, malware yang bisa menembus pertahanan Pentagon dalam 2 menit, baru saja ditelan? Ditelan mentah-mentah dan dijadikan bahan bakar pembelajaran oleh AI kota ini, polimorfik tingkat kuantum. Bisik Zack pucat pasi. Enkripsi mereka tidak menggunakan bilangan biner statis. Kodenya hidup. Ia terus berubah bentuk setiap nanodetik. Ini bukan jaringan komputer, Chloe. Ini organisme.
Kau tidak bisa meretas organisme dengan kode mesin statis, Zack, kata Chloe pelan, menatap atasannya yang mulai kehilangan cengkeraman pada realitas. Teror Livy dan kehancuran sombong. Merasa terpojok bak hewan buruan, Zack berlari kembali ke area taman terbuka, menjatuhkan dirinya di bangku kayu, dan buru-buru membuka laptopnya yang kini menyala setelah di-charge secara paksa di jembatan tadi. Kamera webnya kembali online. Sesi live streamingnya terhubung kembali. Jutaan pasang mata followersnya langsung membanjiri kolom komentar. Zack, tadi putus. Mana janjimu mematikan kota itu? Wajahmu pucat bro, lu lihat hantu. Hacker nomor 1 dikalahkan oleh pohon pisang LMAO. Zack mengabaikan komentar yang mengiris egonya. Diam kalian semua. Koneksiku terputus. Aku akan membobol wifi publik mereka sekarang. Jika aku tidak bisa meretas jalannya, aku akan meretas data kependudukannya lewat cloud. Ia membuka terminal jaringan wifi di laptopnya. Daftar seat, nama wifi, seharusnya bermunculan. Layar menunjukkan kosong. 0. Tidak ada satupun pemancar gelombang radio Wi-Fi 24 GHz atau 5 GHz konvensional di sekitar sana. Mereka bahkan tidak punya WLAN, teriak Zack ke depan kameranya. Ini ibu kota negara dan mereka tidak punya Wi-Fi publik. Sungguh negara terbelakang. Namun, Chloe menengadah ke atas, menunjuk pilar lampu taman berbentuk kelopak teratai yang memancarkan cahaya putih lembut. Zack, matikan sensor radio MU. Nyalakan sensor photonic receiver MU. Mereka tidak pakai Wi-Fi. Mereka pakai Livy, Light Fidelity. Zack mengerutkan kening. Ia mengaktifkan sensor cahaya di perangkatnya. Dalam sepersekian detik, laptopnya bergetar hebat. Kipas pendinginnya meraung sekencang mesin jet. Zack melihat indikator bandwidth analyzernya. Matanya membelalak hampir keluar dari rongganya. Jarum meteran digitalnya langsung mentok hingga menjebol batas limit aplikasi. Koneksi terjalin. Kecepatan unduh 120 Tbps per second. Kecepatan unggah 120 Tbps per second. Latensi 0,0001 milidetik. Zack berhenti bernapas selama 3 detik. Seluruh perpustakaan Kongres Amerika Serikat bisa diunduh dalam waktu kurang dari setengah detik. Seluruh database Google bisa ia salin sebelum ia selesai berkedip. Data itu tidak dikirim melalui kabel bawah tanah. Data itu dikirim melalui kedipan cahaya lampu taman yang berkedip miliaran kali per detik, sama sekali tidak terlihat oleh mata telanjang manusia. Zack memegang kepalanya dengan kedua tangan. Keringat dingin mengucur deras. Ini mustahil. Rintihnya di depan kamera yang masih menyiarkan secara langsung. Koneksi terpusat di Silicon Valley saja baru mencapai 400 gigabits. Bagaimana mereka bisa menyalurkan 120 Tbps lewat lampu taman? Kolom komentar streamingnya tiba-tiba hening. Para geeks dan hacker elit di seluruh dunia yang sedang menonton Zack ini ikut mematung di depan layar mereka masing-masing. Sebuah panggilan video pop-up muncul di sudut layar Zack. Itu dari Dexter, CEO perusahaan keamanan siber saingannya di San Francisco. Zack mengklik tombol terima dengan tangan gemetar. Wajah Dexter muncul. Latar belakangnya adalah ruang server Silicon Valley yang penuh dengan rak kabel biru yang berantakan. Zack, kata Dexter, suaranya terdengar jauh dan tidak percaya. Kami sedang melacak paket datamu dari stream ini. Ping MU ke server kami di California adalah 0,0 milidetik. Zack, kau menggunakan quantum entanglement? Apakah kau meretas satelit alien? Zack mengarahkan kamera laptopnya ke sekeliling taman. Ke dedaunan hijau, ke jalanan aspal porus, ke langit biru tanpa seutas kabel pun. Tidak, Dex, suara Zack terdengar hampa, seperti seorang pria yang baru saja mengetahui agama yang dianutnya seumur hidup adalah kebohongan. Aku tidak meretas apa-apa. Aku sedang duduk di tengah hutan. Dex, batalkan peluncuran Firewall baru kita bulan depan. Apa? Kenapa? Itu proyek jutaan dolar. Karena itu barang rongsokan. Bentak Zack dengan sisa-sisa tenaganya, air mata frustrasi menggenang di pelupuk matanya. Teknologi kita sudah usang, Dex. Kita sibuk menumpuk besi dan kabel di ruang dingin. Sementara orang-orang ini, mereka baru saja membuat internet menyatu dengan udara yang mereka hirup. Kita tertinggal 50 tahun. Zack mematikan panggilan itu, dan sekaligus memutus siaran langsungnya. Ia tak sanggup lagi memperlihatkan wajahnya yang hancur lebur kepada dunia.
Serangan terakhir ego di bunker saraf. Namun, iblis kesombongan di dalam dada Zack belum sepenuhnya mati. Pasti ada server fisik, gumam Zack, berdiri sempoyongan seperti petinju yang terkena pukulan knockout tapi menolak jatuh. Data raksasa seperti ini tidak mungkin melayang di awan kuantum begitu saja. Pasti ada penyimpanan fisik. Pasti ada mainframe yang butuh pendingin air dan kabel tembaga raksasa. Jika aku bisa menemukan ruang servernya, aku bisa mencabut paksa kabel utamanya. Ia berlari liar, mencari ventilasi udara industri atau pintu baja berat yang menandakan keberadaan bunker bawah tanah. Di sudut taman, tersembunyi dengan apik di balik formasi batu kars buatan, ia menemukan sebuah panel pintu melengkung yang mulus, tanpa gagang, tanpa lubang kunci. Ini dia, akses maintenance tunnel, teriak Zack penuh kemenangan sosiopat. Ayo kita lihat perut kotor dari kota palsu ini. Zack mengeluarkan Decryption dongle paling canggih miliknya, berniat membongkar paksa sistem pintu itu. Namun, sebelum ia sempat menyentuhkan alatnya, batu kars di sebelah pintu itu memancarkan sinar pemindai lidar berwarna biru es, menyapu seluruh tubuh Zack dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sebuah suara AI interaktif, tenang, dan tidak menggunakan speaker fisik. Suara itu beresonansi langsung melalui tulang telinga Zack menggunakan gelombang akustik terarah, menggema di kepalanya. Selamat datang, tamu kehormatan, Zachary Miller. Detak jantung Anda menyentuh 140 BPM. Tingkat kortisol tinggi. Terdeteksi kepanikan sistemik. Apakah Anda memerlukan bantuan medis? Atau Anda ingin melihat bionode pusat kami untuk menenangkan rasa penasaran Anda? Zack mematung. AI ini tidak memblokirnya. AI ini bahkan tidak menganggapnya sebagai ancaman. AI ini justru mengasihaninya. Pintu batu itu mendesis, bergeser terbuka tanpa suara mekanis yang kasar. Hembusan udara sejuk yang tidak berbau ozon elektronik, melainkan berbau tanah segar setelah hujan, menyapu wajah Zack. Zack melangkah masuk perlahan, menyeret langkahnya, menggenggam laptopnya seperti perisai yang tak berguna. Ia bersiap untuk mengkritik susunan kabel Ethernet yang berantakan, debu motherboard, atau suhu ruangan yang ekstrim. Namun, saat ia berdiri di balkon area observasi bawah tanah itu, lutut Zack akhirnya melemah dan ia jatuh terduduk di lantai berbahan polimer bening. Di bawahnya, membentang sebuah katedral data, bawah tanah yang membuat markas raksasa Amazon dan Google terlihat seperti toko elektronik bekas. Ruangan itu sangat luas, diterangi oleh cahaya bioluminescent berwarna biru kehijauan. Tidak ada rak besi statis. Tidak ada jalinan kabel semrawut. Sebagai gantinya, ribuan tabung kristal bening yang berisi semacam gel konduktif organik berdiri kokoh, menyerupai akar pohon raksasa yang saling bertaut. Di dalam tabung-tabung itu, prosesor kuantum bio bekerja dalam keheningan absolut. Alih-alih menggunakan kipas menderu, cairan pendinginnya dipompa oleh denyut ritmis yang menyerupai detak jantung makhluk hidup purba. Di tengah ruangan, melayang sebuah antarmuka hologram 3D raksasa, representasi real-time dari seluruh aktivitas IKN. Aliran data divisualisasikan bukan sebagai angka hijau, melainkan sebagai aliran darah emas yang berdenyut, mengirim kehidupan ke setiap sudut Nusantara. Tidak ada satupun manusia teknisi di sana. Hanya drone-drone laba-laba mikro yang bergerak membersihkan debu dengan presisi bedah. Zack Miller, sang hacker jenius dari lembah silikon, meletakkan laptopnya perlahan di lantai. Kesombongannya menguap tanpa sisa, digantikan oleh rasa takjub yang menakutkan dan kerendahan hati yang dipaksakan. Ia baru saja menyadari bahwa ia tidak sedang mencoba meretas sebuah program komputer buatan manusia. Ia baru saja mencoba meretas sebuah ekosistem hidup, sebuah evolusi puncak dari koeksistensi alam dan silikon. Dan ekosistem itu, dalam kebisuan hutan dan aspalnya, baru saja memberinya skakmat tanpa perlu mengerahkan satupun firewall. Lorong kristal yang membungkam logika. Pintu batu kars buatan itu menutup kembali di belakang Zack Miller dengan desisan pneumatik yang nyaris tak terdengar. Udara tropis Kalimantan yang lembab dan menyengat seketika tergantikan oleh atmosfer yang sejuk, bersih, dan berbau samar ozon bercampur petrikor, aroma tanah setelah hujan. Zack berdiri terpaku di ambang pintu. Matanya yang biasanya menatap layar monitor dengan tatapan predator yang meremehkan, kini melebar sempurna seperti anak kecil yang baru pertama kali melihat lautan. Ia mengira akan menemukan gorong-gorong utilitas standar, lorong beton yang pengap, dipenuhi rak-rak kabel Ethernet yang berdebu, pipa pendingin air yang berderak berisik, dan deretan server rak yang memancarkan hawa panas neraka layaknya data center konvensional di Silicon Valley. Namun, yang terhampar di depannya adalah sebuah lorong raksasa yang pristine,
begitu suci dan bersih hingga terasa tidak nyata. Dindingnya tidak terbuat dari beton cor abu-abu, melainkan dari material polimer komposit tembus pandang yang memancarkan pendaran bioluminescent berwarna biru es. Lantainya bukan epoksi industri, melainkan material yang terasa sedikit empuk, menyerap suara langkah kaki Zack dan Chloe sepenuhnya. Ini melanggar standar industri manapun. Bisik Zack, suaranya terdengar bergetar, bergema pelan di keheningan lorong. Di mana kabel fiber optik utamanya? Di mana jalur pendingin freonnya? Di sebelah kiri lorong, alih-alih deretan rak kabel logam yang kaku, terdapat struktur melengkung organik yang menyerupai pembuluh darah raksasa. Di dalam pembuluh transparan itu, cairan berdenyut mengirimkan kilatan-kilatan cahaya jutaan kali per detik. Mereka tidak memakai kabel serat optik konvensional. Jack, Chloe menjelaskan perlahan, membaca data real-time dari kacamata AR-nya yang kini terhubung, dengan izin baca saja, ke jaringan lokal. Itu adalah pembuluh photonic fluid, cairan konduktif yang membawa paket data berbasis cahaya. Tidak ada latensi hambatan kabel tembaga. Tidak ada risiko kabel putus digigit tikus. Kapasitas bandwidth-nya tak terhingga. Zack menyentuh dinding lorong itu dengan jari yang bergetar. Dingin, mulus, berdenyut pelan seirama dengan cairan fotonik di dalamnya. Seekor drone perawat berukuran sebesar tarantula, terbuat dari paduan karbon dan silikon fleksibel, merayap senyap di dinding di dekat tangannya. Drone itu menyuntikkan setetes cairan ke sebuah goresan mikroskopis di dinding polimer, dan dalam hitungan detik, goresan itu menutup sendiri secara mulus. Self-healing material, gumam Zack menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering kerontang. Material yang menyembuhkan dirinya sendiri. Seperti kulit manusia. Ego Zack mulai retak. Selama 2 jam terakhir, ia mengutuk kota ini karena mengira mereka tidak punya infrastruktur fisik. Ia menertawakan ketiadaan tiang kabel dan menara BTS. Ternyata, infrastruktur itu tidak absen. Infrastruktur itu hanya terlalu canggih untuk dilihat oleh mata telanjang. Mereka menanam urat nadi peradaban ini di bawah tanah, mengintegrasikannya dengan akar-akar pohon raksasa di atasnya. Zack merasa seperti manusia purba yang menertawakan sebuah pesawat jet hanya karena pesawat itu tidak ditarik oleh kuda. Pusat syaraf, The Bionode Command Center. Mereka berjalan semakin dalam, dipandu oleh denyutan cahaya lantai yang menyesuaikan dengan ritme detak jantung mereka. Lorong itu bermuara pada sebuah ruang terbuka berbentuk kubah raksasa. Ini adalah Command Center IKN. Bukan ruang kendali bergaya militer dengan deretan monitor datar dan ratusan teknisi yang stres seperti yang biasa Zack retas. Ruangan ini disebut Bionode. Zack menahan napas hingga dadanya sesak. Laptop military grade seharga $50.000 di tangannya tiba-tiba terasa seperti sempoa kayu usang. Tidak ada layar LCD. Dinding melengkung ruangan ini memancarkan proyeksi antarmuka volumetrik 360 derajat. Di tengah ruangan, melayang sebuah model topografi 3D interaktif dari seluruh wilayah Nusantara, terbuat dari partikel cahaya padat, Heartlight hologram. Setiap gedung tinggi, setiap rumah, setiap aliran sungai, dan setiap pohon besar direpresentasikan dengan detail presisi milimeter. Aliran data mengorbit model 3D itu bak cincin Saturnus, menampilkan analitik real-time yang membuat otak Zack kewalahan. Algoritma fotosintesis urban, optimal. Suhu mikrostabil di 26 derajat Celcius. Efisiensi biokuantum, 99,8%. Konsumsi daya eksternal, 0%. Enkripsi polimorfik taraf molekuler, aktif. 0 ancaman terdeteksi. Selamat datang di Korteks Frontal Nusantara, Tuan Miller. Sebuah suara bariton yang tenang dan berwibawa menyapa. Dari balik konsol antarmuka utama yang transparan, melangkah maju seorang pria Indonesia paruh baya. Ia mengenakan kemeja tenun modern berlengan panjang dan tersenyum dengan keramahan yang mematikan. Tidak ada kacamata tebal khas nerd, tidak ada tampang kurang tidur. Ia terlihat seperti seorang filsuf daripada kepala insinyur. Saya Dr. Setiawan, Kepala Arsitektur Jaringan Kuantum IKN. Senang Anda akhirnya menemukan pintu masuknya. Kami sudah melaporkan lonjakan detak jantung Anda sejak di alun-alun tadi. Wajah Zack memerah padam, membakar sisa-sisa arogansi di pipinya. Kalian memata-matai saya? Sergahnya defensif, insting paranoianya mengambil alih. Dokter Setiawan tertawa renyah, tawa yang tidak merendahkan, namun penuh pemahaman. Kami tidak memata-matai individu, Jack. Konsep itu terlalu abad ke-20.
Ekosistem kami mendeteksi anomali energi. Perangkat Anda memancarkan sinyal pemindai agresif yang menguras daya, dan bahasa tubuh Anda memancarkan stres tingkat tinggi, kortisol. Hutan ini bereaksi terhadap Anda seperti tubuh bereaksi terhadap benda asing. Kami bahkan mengirimkan drone medik untuk memeriksa hidrasi Anda. Zack mematung. Jadi, serangga mutan biru tadi. Itu biodrone pemantau mikroiklim, merangkap unit respons pertama, jawab Dokter Setiawan santai. Dan bangku taman yang menghidupkan kembali laptop saya. Induksi kuantum melalui jaringan micelium, jamur, buatan yang disuntikkan ke dalam akar pohon ulin mati. Seluruh kota ini adalah satu sirkuit raksasa yang berbagi beban listrik, Jack. Lalu pertasan saya, malware Zero Day yang saya kirimkan ke mobil otonom kalian. Zack setengah berteriak, keputusasaan tergambar jelas di matanya. Kenapa skrip saya tidak bisa menembus firewall kalian? Dokter Setiawan menatap Zack dengan tatapan iba. Karena kami tidak menggunakan firewall, Jack. Firewall adalah konsep pertahanan kuno. Anda membangun tembok keras, lalu peretas mencari cara menghancurkannya. Di Nusantara, kami tidak membangun tembok. Kami membangun sistem kekebalan, imun. Saat malware Anda masuk, algoritma polimorfik kami tidak memblokirnya. Ia memakannya, mengurai logikanya, dan menjadikannya antibodi baru dalam hitungan mikrodetik. Anda tidak sedang melawan mesin, Jack. Anda melawan evolusi. Kuliah singkat sang insinyur lokal. Dokter Setiawan menggerakkan jarinya di udara, memperbesar hologram 3D IKN, hingga menampilkan detail serat kayu jembatan Echo Bridge. Anda datang kemari untuk mempermalukan kami di depan jutaan pengikut Anda, bukan? Anda bertanya di streaming Anda, mana teknologinya? Mana servernya? Dokter Setiawan menatap Zack tajam. Tidak ada kebencian di sana, hanya ketegasan seorang guru yang sedang mendidik murid yang keras kepala. Di Silicon Valley, kalian mendefinisikan supremasi teknologi dengan ukuran data center sebesar lapangan bola. Deretan server yang mengkonsumsi listrik sama besarnya dengan sebuah kota kecil hanya untuk mendinginkan mesinnya. Kalian merasa hebat karena bisa menundukkan alam. Ia memutar hologram itu, memperlihatkan jaringan akar pohon beringin raksasa yang berpendar kebiruan di bawah tanah, terhubung langsung dengan node-node pemrosesan data. Di sini, filosofi kami adalah koeksistensi. Biokuantum ekosistem. Kami mengubah alam menjadi motherboard. Kami menyimpan jutaan terabi data bukan di dalam hard disk silikon yang mudah panas, melainkan di dalam helix DNA sintetis yang ditanam di dalam cairan bioluminescent ini. Ruangan ini tidak butuh AC raksasa, karena suhu bumi dan aliran air sungai di atas kita adalah sistem pendingin alaminya. Dokter Setiawan menunjuk layar efisiensi energi yang menunjukkan angka nyaris sempurna. Kalian di Amerika menghabiskan miliaran dolar untuk memecahkan masalah latensi dan panas server. Kami memecahkannya dengan membiarkan alam yang melakukan komputasinya. Kalian menaklukkan, kami beradaptasi. Runtuhnya menara Gading Ego. Argumen, supremasi silikon, milik Zack hancur menjadi debu. Secara arsitektur jaringan, hukum komputasi, dan efisiensi energi, sistem IKN berada di dimensi yang sama sekali berbeda. IKN tidak berkompetisi dengan Silicon Valley. IKN telah melompat melewati mereka, meninggalkan Amerika Serikat di era batu komputasi biner. Zack menunduk, menatap laptop heavy duty-nya. Benda yang selama ini menjadi tongkat sihirnya, sumber kekuasaannya, kini terasa seperti barang rongsokan dari Museum Sejarah Teknologi. Ia melihat pantulan wajahnya di dinding polimer yang mengkilat. Bukan lagi wajah dewa kode yang arogan. Itu adalah wajah seorang pria yang sadar bahwa ia telah tertinggal kereta peradaban. Chloe menyentuh pundaknya pelan. Zack, jutaan orang masih menunggu hasil stres test MU di Twitter dan forum peretas. Zack teringat pada ejekannya yang viral. Saya akan matikan seluruh kota mereka dalam 3 menit. Kalimat itu kini terasa seperti lelucon paling tragis dalam sejarah karirnya. Jangankan mematikan kota, ia bahkan tidak bisa mematikan sebuah lampu jalan. Lampu itu dikendalikan oleh kecerdasan buatan yang ratusan kali lebih adaptif daripada otaknya. Tangan Zack gemetar saat ia membuka laptopnya. Ia terkoneksi ke jaringan LiFi ruangan itu, yang kecepatannya membuat laptopnya hampir crash karena tak sanggup memproses input. Ia membuka aplikasi broadcasting-nya. Ia menyalakan kameranya kembali. Dokter Setiawan menaikkan alisnya. Anda akan melanjutkan serangan DOS Anda. Tidak, bisik Zack,
menelan ludah yang terasa pahit. Saya akan menyerah. Zack Miller mengarahkan kamera ke wajahnya yang pucat dan penuh keringat dingin. Tidak ada lagi kacamata hitam. Tidak ada lagi seringai arogan. Yo, netizens. Silicon Valley di sini. Suaranya parau. Jauh dari intonasi percaya diri yang biasa ia pakai. Jutaan komentar langsung membanjir, menuntut bukti peretasannya. Zack mengabaikannya. Dengar, aku sedang berada di dalam pusat data bawah tanah Nusantara. Dan aku harus mengatakan sesuatu yang akan menghancurkan reputasiku selamanya. Zack menarik napas panjang, menyingkirkan egonya yang sebesar gedung pencakar langit San Francisco. Saya gagal. Kita semua gagal. Sistem komputasi biner yang kita agung-agungkan di Amerika Serikat, server farm raksasa kita, keamanan siber kita, semuanya adalah sampah usang dibandingkan dengan apa yang ada di sini. Zack memutar kameranya, memperlihatkan katedral data biokuantum yang berpendar biru di sekelilingnya, tabung-tabung cairan fotonik, dan hologram raksasa yang mengendalikan kota tanpa campur tangan manusia. Kolom komentarnya seketika membeku. Ribuan hacker di seluruh dunia terdiam menyaksikan siaran itu. Ini bukan fiksi ilmiah CGI. Ini nyata. Mereka tidak memakai silikon lagi. Mereka menggunakan alam sebagai superkomputer. Enkripsi mereka hidup. Ekosistem ini tidak bisa diretas, karena kau tidak bisa meretas evolusi alam. Zack menatap lurus ke lensa kameranya. Kalian yang meremehkan negara ini, bersiaplah. Karena sementara kita sibuk meributkan kecepatan Wi-Fi 6G, Nusantara baru saja menemukan cara berbicara dengan Tuhan lewat data. Zack mematikan siarannya secara sepihak. Selesai. Karirnya sebagai penyerang siber arogan telah berakhir. Ia meletakkan laptopnya di atas konsol, menoleh menatap Dokter Setiawan dengan bahu yang merosot. Dokter, kata Zack pelan, nyaris berbisik. Bolehkah saya tinggal di sini? Bukan sebagai konsultan keamanan, tapi sebagai murid magang. Dokter Setiawan tersenyum lebar, senyum yang memancarkan kearifan budaya timur, lalu mengulurkan tangannya. Sistem kami selalu terbuka untuk melakukan pembaruan, update, pada siapapun yang mau belajar, Jack. Selamat datang di pusat masa depan. Di ruang bawah tanah yang damai itu, arogansi seorang jenius Silicon Valley mati, dan dari abunya, lahir sebuah kesadaran baru bahwa teknologi tertinggi manusia adalah ketika ia kembali menyatu dengan alam. Meretas di bawah pohon, mitos yang runtuh. 1 jam setelah penyerahan diri di Bionode Command Center, Zack Miller duduk terdiam di sebuah bangku batu alam asimetris yang menghadap langsung ke Danau Cermin Nusantara. Biasanya, bagi seorang spesialis cybersecurity yang terbiasa dengan kegelapan ruang bawah tanah berlapis timah, bekerja di luar ruangan, outdoor, di bawah sinar matahari tropis adalah tindakan bunuh diri secara teknis. Sinar UV akan membuat layar laptop gelar, silau, tak terbaca. Suhu 32 derajat Celcius akan membuat prosesor overheat dan memicu thermal throttling, penurunan performa paksa. Kelembapan udara akan membuat telapak tangan lengket pada keyboard. Dan serangga akan menghancurkan konsentrasi yang sangat dibutuhkan untuk membaca barisan kode heksadesimal. Zack membuka laptop military grade-nya yang tebal. Ia masih harus mengirimkan laporan analisis kegagalannya ke Dewan Direksi Perusahaannya di San Francisco. Ia harus mengakui secara tertulis bahwa firewall andalan mereka kini tak lebih dari sekadar mainan anak-anak dibandingkan sistem kekebalan IKN. Ini ide buruk, Chloe, gumam Zack skeptis. Suaranya masih serak akibat shock. Laptopku akan meleleh dalam 15 menit di suhu ini. Dan aku akan mati dehidrasi sebelum laporanku selesai diketik. Namun, 15 menit berlalu. Setengah jam berlalu. Zack masih kering. Kemeja hitamnya tidak lengket oleh keringat. Kipas pendingin laptopnya menderu sangat halus, nyaris tak terdengar, menandakan suhu prosesor berada pada tingkat optimal. Zack mengerutkan kening. Ia meraba permukaan meja batu tak beraturan di depannya. Benda itu terasa dingin. Sangat dingin. Bukan sekadar dingin alami batu yang berada di tempat teduh, melainkan dingin buatan yang presisi dan konstan. Meja ini berpendingin aktif. Desisnya tak percaya. Chloe, yang sedang duduk santai menikmati es kopi lokal, mengangguk. Tepat sekali, Zack. Meja kerja publik ini terbuat dari komposit biokeramik. Di dalamnya terdapat jaringan kapiler mikroskopis yang mensirkulasikan air tanah dalam, deep groundwater, secara terus-menerus. Ini secara efektif menarik panas dari perangkat elektronikmu dan tubuhmu, persis seperti sistem liquid cooling di server farm kita,
tapi tanpa menggunakan listrik kompresor sepeser pun. Zack menelan ludah. Ia mendongak. Di sela-sela ranting pohon terembesi raksasa yang memayungi mereka, ia mendengar suara desisan yang sangat tipis, nyaris seperti embusan napas. PSSSSST. Kabut transparan disemprotkan secara berkala dari nosel-nosel mikroskopis yang tersembunyi di kulit pohon tiruan. Mist cooling? Tanya Zack curiga, buru-buru menutupi port USB laptopnya dengan tangan. Itu akan membuat motherboardku korsleting karena embun. Itu bukan air biasa, Zack, jawab Chloe, membaca infografis dari kacamata AR-nya. Itu dry mist berpartikel nano. Airnya dipecah menjadi ukuran mikron yang langsung menguap, flash evaporate, sebelum sempat menyentuh kulit atau perangkatmu. Reaksi endotermik dari penguapan itu menyerap energi panas dari udara, menurunkan suhu ambien di sekitarmu hingga 6 derajat Celcius. Kau pada dasarnya sedang duduk di dalam gelembung AC, raksasa yang tidak memiliki dinding dan tidak menggunakan gas freon perusak ozon. Zack terdiam kaku. Ia merasakan hembusan udara sejuk yang sangat nyaman, seolah ia berada di dalam ruang server ber-AC di lantai 40 gedung pencakar langit, padahal ia sedang duduk di tengah hutan ekuator yang terbuka. Ia kembali menatap layar laptopnya. Ajaibnya, layarnya terlihat sangat terang dan kontras warnanya sempurna. Layar laptopku. Kenapa tidak silau? Apakah kacanya beradaptasi? Bukan laptopmu yang beradaptasi, Zack. Hutannya yang beradaptasi, jelas Chloe, tersenyum melihat kebingungan atasannya. Pohon-pohon di atas kita ini, sebagian adalah super trace buatan, kanopinya dikendalikan oleh algoritma bayangan, Shadow Casting Eye. Mereka mengatur sudut daun dan perisai cahaya secara real-time mengikuti pergerakan matahari, memastikan kau selalu berada dalam bayangan presisi, indirect lighting, sambil tetap membiarkan cukup cahaya masuk agar kau tidak butuh lampu meja. Zack menggelengkan kepalanya pelan, sebuah kekalahan total yang kini mulai terasa melegakan. Ia meletakkan tangannya kembali di atas keyboard. Biasanya, di ruang kerjanya yang kedap suara di Palo Alto, ia membutuhkan headphone noise cancelling aktif kelas studio dan 3 kaleng minuman energi penuh taurin hanya untuk bisa fokus memecahkan satu blok kode. Di sini, suara gemerisik daun yang bergesekan, suara air dari danau cermin yang menjilat bebatuan, dan dengungan ritmis dari drone polinasi menciptakan white noise alami yang sempurna secara akustik. Zack mengetik. Jari-jarinya bergerak mulus. Ia masuk ke dalam flow state, kondisi konsentrasi absolut, dengan cara yang belum pernah ia rasakan selama 10 tahun terakhir. Otaknya bekerja tanpa beban gesekan stres, frictionless. Ia tidak sedang bekerja di hutan. Ia sedang didukung oleh mesin penyokong kehidupan biologis paling canggih di planet ini. Terapi oksigen, menyembuhkan penyakit lembah silikon. Sementara Zack tenggelam dalam penulisan laporan teknisnya, ia menyadari sebuah perubahan fisiologis yang aneh pada tubuhnya sendiri. Zack adalah korban klasik gaya hidup Silicon Valley. Ia mengidap burnout kronis, insomnia parah, dan kecemasan tingkat tinggi, high functioning anxiety. Di Palo Alto, dadanya selalu terasa sesak. Ia hidup dengan suplemen nootropik dan kopi espresso untuk terus memacu detak jantungnya. Tapi sekarang, ia berhenti mengetik, menutup matanya, dan menarik napas panjang. Dalam-dalam, mengisi seluruh rongga paru-parunya. Udara yang masuk ke tubuhnya tidak berbau ozon elektronik, tidak berbau plastik yang memanas, tidak berbau filter HEPA yang usang. Udara itu terasa manis. Sangat ringan. Sakit kepala berdenyut yang biasa mendera pelipis kanannya sejak pagi tiba-tiba lenyap. Ketegangan di bahunya mencair. Chloe, panggil Zack pelan. Suaranya terdengar jauh lebih damai dari biasanya. Coba periksa kualitas udaranya. Tingkat oksigennya. Chloe menyentuh bingkai kacamata pintar miliknya. Indeks kualitas udara, AQI 12. Sangat sah. Tingkat partikel PM25, hampir nol mutlak. Dan konsentrasi oksigen di titik koordinat kita, 21,8%. Zack membuka matanya perlahan. 21,8%? Itu secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata ruang terbuka di bumi. Ini tingkat oksigen terapi hiperbarik. Itu berkat instalasi biofilter di sekitar amphitheater ini, Jack. Chloe menunjuk deretan struktur organik yang memancarkan pendaran hijau lumut di kejauhan. Mereka secara aktif menyedot sisa emisi karbon dari kendaraan pengunjung dan mengubahnya menjadi oksigen murni yang diperkaya ion negatif, lalu memompakannya kembali ke area pejalan kaki dengan kecepatan rendah. Zack menunduk,
melihat kaleng minuman energi berkafein tinggi yang sempat ia beli di bandara tadi. Minuman yang menjadi bahan bakar beracun penopang hidupnya selama ini. Ia mengambil kaleng itu, menimbangnya sejenak di tangan, lalu membuangnya ke dalam tempat sampah otomatis yang langsung memilah materialnya. Aku tidak butuh racun sintesis itu lagi di sini, bisiknya pada diri sendiri. Paru-paruku, otakku, mereka berfungsi penuh hanya dengan bernapas. Ia menyadari ironi paling tragis dalam karirnya. Ia telah menghabiskan jutaan dolar untuk menciptakan sistem ventilasi pintar dan air purifier berteknologi laser di penthouse-nya, hanya untuk mendapatkan kualitas udara simulasi yang bisa ditoleransi. Di sini, di tempat yang tadi pagi ia caci maki sebagai hutan tertinggal, ia mendapatkan oksigen kualitas medis secara gratis, langsung dari sumbernya. Sistem operasinya sedang direbot ulang, bukan dengan kode, melainkan dengan alam. Pengakuan sang dewa silikon, vlog tobat. Zack merasa sebuah dorongan kuat, sebuah katarsis yang harus ia bagikan. Ia tidak bisa menyimpan epifani, pencerahan, ini sendirian, terutama setelah siaran langsungnya yang memalukan tadi siang. Ia menyalakan kembali kamera web definisi tinggi di laptopnya. Latar belakang kameranya menampilkan danau cermin yang tenang dan pepohonan hijau yang rindang, kontras dengan latar belakang server rak gelap yang biasa ia gunakan. Wajah Zack di layar terlihat sangat berbeda. Pucat dan tegangnya hilang. Garis-garis stres di dahinya mengendur. Ia tidak lagi terlihat seperti seorang hacker sosiopat yang ingin menghancurkan dunia, melainkan seperti seorang manusia yang baru saja sembuh dari penyakit panjang. Yo, netizens. Zack di sini. Sapanya. Nada suaranya turun 1 oktav, menjadi tenang, rentan, dan kontemplatif. Kalian semua mengenalku sebagai pria yang terobsesi dengan hardware mentah. Saya selalu mendiktekan kepada kalian bahwa teknologi tertinggi adalah ketika kita bisa mengurung sebuah mesin di dalam kotak baja, mendinginkannya dengan nitrogen cair, dan membuatnya memproses data hingga titik leburnya. Zack tersenyum tipis, menertawakan kesombongannya sendiri. Hari ini, saya belajar bahwa definisi itu salah total. Itu bukan kemajuan. Itu adalah siksaan terhadap mesin, dan siksaan terhadap diri kita sendiri. Ia merentangkan tangannya, memperlihatkan lengannya yang bebas dari keringat di tengah cuaca tropis. Saya sedang duduk di luar ruangan, di negara Katulistiwa. Secara teori termodinamika laptop, CPU saya seharusnya terbakar 15 menit yang lalu. Saya seharusnya frustrasi. Tapi kecepatan ketik saya barusan naik 40%. Tingkat stres kortisol saya anjlok. Kenapa? Karena mikroklimate engineering berbasis biokuantum. Zack mendekatkan wajahnya ke kamera, memastikan setiap penontonnya mendengar pesannya. Orang-orang di Nusantara ini, mereka tidak melawan alam dengan membangun kubah kaca raksasa ber-AC sentral. Mereka meretas iklim mikro. Meja tempat saya bekerja mendinginkan laptop saya menggunakan air tanah. Kabut nano menyejukkan kulit saya tanpa membasahi sirkuit. Zack menghela napas panjang, menatap lurus menembus lensa. Untuk rekan-rekan saya di lembah silikon yang menonton ini, dengarkan baik-baik. Kita telah membangun sangkar emas. Kita hidup di bawah lampu neon, menghirup udara daur ulang, meminum pil agar bisa tidur, dan menyebut diri kita sebagai pencipta masa depan. Kita bodoh. Masa depan bukanlah tentang seberapa banyak sirkuit yang bisa kau masukkan ke dalam kotak besi. Masa depan adalah tentang bagaimana teknologi membuatmu kembali menjadi manusia. Zack tersenyum, sebuah senyum yang tulus, tanpa keangkuhan. Mulai hari ini, firma keamanan siber saya mengubah visi. Jika sistem kalian tidak bisa bernapas bersama alam, jangan minta saya melindunginya. Ia mematikan rekaman itu dengan satu ketukan lembut. Redefinisi kemewahan, sebuah kesadaran baru. Matahari mulai tenggelam di balik kanopi hutan, melukis langit Kalimantan dengan spektrum warna jingga, ungu, dan merah yang mustahil direproduksi oleh layar OLED tercanggih sekalipun. Lampu-lampu taman mulai berpendar secara otonom. Bukan lampu LED putih terang yang menyilaukan dan merusak ritme sirkadian satwa malam liar. Pendaran itu berwarna hangat, bioluminescent, meniru cahaya kunang-kunang raksasa yang menari di sela-sela dedaunan. Zack menutup laptopnya perlahan. Ia tidak merasa terburu-buru. Ia tidak merasa dikejar deadline. Waktu seakan melambat, atau lebih tepatnya, waktu akhirnya berjalan pada kecepatan yang semestinya. Ia memandang sekelilingnya. Selama ini, definisi, kemewahan,
Bagi seorang Zack Miller adalah memiliki kartu grafis seri khusus yang tidak dijual di pasaran, mobil sport otonom berlapis baja ringan, dan penthouse dengan asisten rumah tangga AI. Tapi sore ini, di tepian danau cermin IKN, kamus hidupnya ditulis ulang. Kemewahan yang sejati adalah kesehatan absolut. Kemewahan adalah keistimewaan untuk bisa menghirup udara yang membersihkan paru-paru, bukan meracuninya. Kemewahan adalah kebebasan untuk bekerja di alam terbuka tanpa rasa takut terputus dari jaringan. Kemewahan adalah ketenangan pikiran yang hanya bisa didapat ketika Anda tahu bahwa lingkungan di sekitar Anda dirancang untuk merawat Anda, bukan untuk mengeksploitasi Anda. Chloe, panggil Zack, matanya masih terpaku pada pantulan cahaya senja di permukaan danau yang sesekali beriak karena ikan yang melompat. Ya, Zack. Akses sistem pemesanan tiket kita. Batalkan penerbangan pulang kita untuk besok. Chloe terkejut. Tabletnya nyaris tergelincir dari tangannya. Apa? Tapi jadwal audit sistem pertahanan di markas Pentagon minggu depan? Kita tidak bisa melewatkannya. Zack, itu kontrak jutaan dolar. Kirimkan perwakilan. Atau lakukan presentasi holografik dari sini. Potong Zack tanpa ragu. Suaranya tenang tapi tak terbantahkan. Aku tidak akan kembali ke ruang isolasi beton itu dalam waktu dekat. Ia menarik napas panjang, menikmati aroma petrikor dan bunga sedap malam yang mulai menguar secara alami dari taman di belakangnya. Aku ingin tinggal di sini 2 minggu lagi. Aku ingin mempelajari arsitektur enkripsi polimorfik mereka. Aku ingin tahu bagaimana algoritma kota ini. Ia menunjuk ke arah sekawanan burung layang-layang yang bermanuver sinkron dengan drone di udara, bisa meniru swarm intelijen sesempurna itu. Harmoni manusia dan algoritma alam. Saat langit semakin gelap, dari kejauhan, Zack melihat sekelompok rusa endemik, rusa asli, bukan robot, berjalan dengan santai melintasi Echo Bridge, jembatan yang sama tempat ia mengalami kejatuhan egonya siang tadi. Di bawah jembatan kayu berteknologi tinggi itu, sebuah bus kapsul otonom meluncur mulus tanpa mengeluarkan suara desingan sedikitpun. Tidak ada klakson peringatan. Rusa-rusa itu tidak terkejut atau panik. Penumpang di dalam bus pun tidak terganggu jadwalnya. Teknologi dan alam bergerak di lajur yang sama, berdampingan, saling menghormati eksistensi masing-masing tanpa perlu saling memusnahkan. Zack teringat pada sistem algoritma Smart City yang pernah ia bangun untuk kota-kota besar di Amerika. Sistem yang murni didesain untuk efisiensi mesin, menggusur taman untuk lahan parkir pintar, memotong jalur migrasi burung demi jalur penerbangan drone pengirim barang, dan mengubah manusia menjadi sekadar titik data yang harus dipindahkan secepat mungkin dari titik A ke titik B. Melihat harmoni di IKN, Zack merasa seperti seorang penjahat siber yang baru saja diberikan pengampunan. Selama ini kita menulis kode untuk membangun penjara maya. Chloe, bisik Zack, pandangannya melembut. Kita menyebutnya kemudahan digital, tapi sebenarnya itu penjara. Penjara yang mengisolasi kita dari tanah tempat kita berpijak. Di sini. Zack menyentuh meja batu dingin itu dengan penuh hormat. Di sini adalah rumah. Sebuah motorboat yang hidup. Seorang petugas pemeliharaan taman lewat di depan mereka. Bukan manusia berpakaian kotor, melainkan sebuah robot humanoid berdesain ramah dengan sasis luar berbahan bambu polimer yang hangat. Robot itu sedang memungut daun kering untuk dijadikan kompos biomasa tanpa merusak rumput di sekitarnya. Saat melewati Zack, mata optik robot itu berpendar lembut. Selamat senja, Tuan Miller. Sapa robot itu dengan suara sintesis yang merdu, bukan suara kaleng kaku. Detak jantung Anda kini stabil di angka 72 BPM. Sangat ideal. Jangan lupa untuk menghidrasi diri Anda. Suhu malam akan turun ke tingkat optimal untuk istirahat. Zack, sang pembenci mesin AI publik yang biasanya selalu ia retas atau matikan untuk bersenang-senang, kali ini tidak merasa terancam. Ia justru mengangguk balik. Sebuah gestur penghormatan pertama dalam hidupnya kepada sebuah mesin. Terima kasih. Selamat bertugas. Balas Zack tulus. Ia merasa dijaga. Ia merasa utuh. Ia merasa jauh lebih manusia saat berada di tengah kota yang sepenuhnya dikendalikan oleh super AI kuantum, dibandingkan saat ia berada di tengah kota metropolis yang dikendalikan oleh keserakahan birokrasi manusia di lembah silikon. Menuju malam di jantung rimba. Sebuah bugi listrik otonom mungil, tanpa atap berhenti dengan senyap di jalur pedestrian di dekat mereka. Kendaraan jemputan menuju glamping sumbu kebangsaan telah siap. Suara sistem mengumumkan melalui konduksi udara. Zack dan Chloe bangkit dan naik ke kendaraan itu.
Buggy meluncur lembut menembus jalanan hutan kota yang kini telah ditelan malam. Lampu-lampu bioluminescen di sepanjang jalan menyala satu persatu secara berurutan, cas-cading, saat kendaraan mendekat, dan perlahan meredup saat mereka lewat, menciptakan sebuah terowongan cahaya magis yang hidup. Kita akan tidur di tenda ramah lingkungan malam ini, Zack, kata Chloe dengan nada menggoda, tahu betul selera atasannya. Anda biasanya sangat membenci hal-hal berbau alam terbuka. Anda butuh kasur busa memori dengan pengontrol suhu elektronik. Zack tertawa pelan, tawa yang renyah, lepas, dan benar-benar bebas dari beban ego. Jika tendanya terhubung dengan jaringan Li-Fi berkecepatan 120 Tbps dan udaranya sebersih ini, Chloe, aku rela melempar kasurku di Palo Alto ke laut dan tinggal di tenda itu selamanya. Zack menyandarkan kepalanya ke kursi buggy. Ia menatap ke atas, menembus kanopi dedaunan. Langit malam Kalimantan terbuka lebar. Bintang-bintang terlihat sangat jelas, tajam, dan berkilauan. Rasi bintang Bima Sakti membentang seperti sungai susu di angkasa. Tidak ada polusi cahaya kota, light pollution, yang menghalangi pandangannya. Tidak ada pendaran oranye menjijikan dari lampu jalan natrium seperti di Los Angeles. Kota IKN ini terlalu cerdas. Algoritmanya tahu dengan pasti kapan harus menyalakan lampu untuk memandu manusia berjalan di bumi, dan kapan harus meredupkannya agar manusia bisa kembali melihat keajaiban alam semesta. Terima kasih, batin Zack, sebuah doa bisu yang ia tujukan pada hutan di sekelilingnya, dan pada jaringan saraf kuantum yang tertidur di bawahnya. Kau telah meretas egoku dan menghancurkannya berkeping-keping. Tapi di saat yang sama, kau telah merebut ulang jiwaku. Malam itu, Zack Miller, sang dewa kode dari Silicon Valley, tidak memikirkan barisan skrip mematikan atau peretasan server global. Ia tidak merindukan 6 layar monitornya. Ia hanya duduk tenang dalam perjalanannya, menantikan esok pagi tiba, bukan untuk membuktikan bahwa dirinya yang paling pintar, melainkan untuk duduk diam dan kembali menjadi seorang murid di hadapan guru terhebatnya, ekosistem Nusantara. Perpisahan di gerbang oksigen. Zack Miller berdiri di area keberangkatan VIP Bandara Sepinggan, Balikpapan. Di balik dinding kaca raksasa terminal, Cakrawala Kalimantan membentang hijau zamrud, menyimpan sebuah kota masa depan yang baru saja menghancurkan seluruh filosofi hidupnya berkeping-keping dalam waktu kurang dari 48 jam. Biasanya, setelah perjalanan dinas melakukan audit keamanan siber di negara asing, Zack akan merasa sangat lega. Ia akan merasa seolah baru saja selamat dari infrastruktur jaringan yang lambat, peretasan tingkat rendah, dan kekacauan lalu lintas data. Ia biasanya tidak sabar untuk kembali ke pelukan koneksi serat optik ultra cepat dan udara kering ber-AC di California. Namun sore ini, langkah kakinya terasa berat. Bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena keengganan spiritual. Zack, tegur Chloe pelan, menyerahkan boarding pass digital melalui transfer jarak dekat. Pesawat jet sewaan kita ke San Francisco bersiap untuk take-off dalam 20 menit. Zack menghela napas panjang. Ia memejamkan mata, menghirup udara Kalimantan untuk terakhir kalinya sebelum ia harus masuk ke dalam tabung logam bertekanan yang akan membawanya pulang. Chloe, kau sadar sesuatu? Tanya Zack tiba-tiba, menatap telapak tangannya sendiri yang sesekali masih bergetar jika ia mengingat kecepatan Li-Fi di IKN siang tadi. Ada apa, Zack? Perangkatmu tertinggal. Bukan. Zack merogoh saku dalam jaket hitamnya, lalu mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna putih. Botol itu berisi pil pereda migrain kronis dan suplemen nootropik, pemicu fokus otak, berdosis tinggi. Aku belum menyentuh pil ini sama sekali sejak kita mendarat di IKN. Padahal kita mengalami jet lag parah. Aku memaksakan sistem scannerku bekerja overclock, dan aku mengalami krisis eksistensial terberat dalam hidupku. Chloe tersenyum lebar, senyum yang memancarkan pemahaman. Itu efek biofilter dan gelombang frekuensi rendah dari Mycelium Network di bawah kota itu, Jack. Otakmu tidak perlu bekerja keras melawan polusi elektromagnetik dan udara kotor. Sistem sarafmu akhirnya beristirahat. Zack memandang botol pil itu seolah benda itu adalah racun kadaluarsa. Di Palo Alto, ia menelan pil-pil ini minimal 3 kali sehari hanya untuk bertahan menatap 6 layar monitornya. Di sini, otaknya menyembuhkan dirinya sendiri karena ia berada di lingkungan yang dirancang untuk mendukung biologi manusia, bukan memusuhinya. Kita akan kembali ke ruang server yang sesak. Chloe, gumam Zack pahit, merujuk pada tata kota Silicon Valley yang dipenuhi beton dan gelombang radio yang tumpang tindih. Siapkan dirimu untuk sakit kepala.
Viralnya sang dewa kode yang bertobat. Saat menunggu di sofa lounge, Zack membuka laptopnya yang kini baterainya penuh berkat induksi kuantum kayu ulin. Ia ingin mengecek respons dunia maya terhadap video streaming, pengakuan kekalahannya, yang ia siarkan langsung dari Bionode Command Center IKN kemarin. Ia telah mempersiapkan mentalnya untuk dihancurkan. Ia mengharapkan cemoohan brutal dari forum-forum hacker elit di dark web, ejekan dari programmer saingannya di London dan Tokyo, atau cibiran bahwa ia telah dibayar oleh pemerintah Indonesia. Namun, notifikasi di platform streamingnya meledak dengan cara yang membuat algoritma analitiknya hampir crash. Video yang diunggah ulang dengan judul I Got Hacked by a Forest, The Truth About Nusantara, itu sudah ditonton 18 juta kali dalam kurun waktu 12 jam. Dan terus bertambah ribuan views setiap detiknya. Zack membaca komentar-komentar teratas dengan mata terbelalak tidak percaya. Bro, are you kidding me? 120 Tbps per second via Livi. I'm burning my Cisco router right now. Bro, kau bercanda? 120 Tb per detik via Livi. Aku sedang membakar router Cisco-ku sekarang juga. Respect, Zack. It takes massive balls for a top-tier hacker to admit defeat on live stream. Polymorphic organic encryption is the holy grail. Indonesia just claimed it. Respect, Zack. Butuh nyali besar bagi peretas papan atas untuk mengakui kekalahan saat siaran langsung. Enkripsi organik polymorphic adalah cawan suci. Indonesia baru saja mengklaimnya. Silicon Valley looks like a dinosaur graveyard compared to this. We need invisible tech, not more clunky data centers. Lembah Silikon terlihat seperti kuburan dinosaurus dibanding ini. Kita butuh teknologi tak terlihat, bukan pusat data raksasa yang makan tempat. Akhirnya ada bule yang sadar. Welcome to the future, Bang Zack. Zack terkekeh pelan, tawa yang membebaskan. Lihat ini, Chloe. Aku pikir aku akan di-cancel oleh seluruh komunitas siberdunia karena gagal meretas lampu jalan. Ternyata mereka tidak marah. Mereka terpesona. Dunia teknologi sedang mengalami stagnasi. Zack, jawab Chloe bijak, menyesap teh chamomilenya. Kita sudah mencapai batas maksimal dari apa yang bisa dilakukan oleh silikon dan kabel tembaga. Dunia lelah dengan komputasi paksa. Mereka melihat harapan baru di videomu. Zack menyadari satu hal yang mengubah beban di pundaknya. Videonya bukan lagi sekadar konten vlog kegagalan. Itu adalah sebuah manifesto teknologi. Secara tidak sengaja, Zack Miller si peretas arogan, telah berubah menjadi rasul pertama yang mengabarkan keajaiban biokuantum ekosistem ke seluruh dunia. San Francisco, tamparan realitas kabel dan logam. 16 jam kemudian, pesawat jet sewaan itu membelah awan dan mendarat di San Francisco International Airport, SFO. Langit California Utara hari itu berwarna abu-abu pucat, diselimuti asbut, kabut asap, tipis sisa kebakaran hutan di utara. Suasana terasa kering, mekanis, dan menekan. Zack melangkah keluar dari terminal kedatangan, dan seketika itu juga, realitas menamparnya tanpa ampun. Hantaman pertama adalah polusi visual. Zack menengadah. Matanya, yang baru saja dimanjakan oleh langit bersih tanpa kabel di IKN, kini diserang oleh pemandangan yang menyakitkan. Menara BTS baja yang jelek menusuk langit di setiap sudut gedung. Jalinan kabel listrik tegangan tinggi hitam yang semrawut melintang di atas jalan raya seperti jaring laba-laba raksasa yang usang. Kotak-kotak trafo karatan berserakan di trotoar beton yang retak. Ya Tuhan, bisik Zack, mengucek matanya. Apakah kota ini selalu terlihat seburuk ini? Ini terlihat seperti tempat barang rongsokan. Hantaman kedua adalah suara dan udara. Zack menarik napas panjang, dan langsung terbatuk keras. Bau samar aftur, knalpot diesel, ozon dari gardu listrik, dan debu aspal yang terpanggang matahari menusuk hidung dan tenggorokannya. Di saat yang sama, telinganya diserang oleh kakofoni bising, deru mesin mobil berbahan bakar fosil, klakson yang tak sabar, dan dengungan statis dari transformator jalanan. Suara-suara yang dulu ia anggap sebagai nadi peradaban metropolis, kini terdengar seperti teriakan mesin-mesin yang sedang sekarat. Tangan Zack secara refleks merogoh sakunya, mencari botol obat migrainnya. Kepalanya mulai berdenyut lambat. Baru 10 menit, batin Zack miris. Baru 10 menit aku kembali ke pusat inovasi dunia, dan sistem sarafku sudah minta tolong. Mereka naik ke dalam SUV listrik anti peluru milik perusahaan menuju Palo Alto. Mobil itu mewah,
tapi terjebak macet total di Highway 101. Zack melihat keluar jendela kaca berlapis ganda. Di Silicon Valley, teknologi berteriak minta diperhatikan. Kamera pengawas, CCTV, dengan lensa merah mencolok menempel di setiap tiang lampu. Antena parabola raksasa menodai atap gedung-gedung perkantoran. Semuanya berseru arogan, "Kami mengawasi kalian. Kami memproses data kalian. Lihatlah betapa canggihnya perangkat keras kami." Di IKN, teknologi melayani manusia dalam kebisuan yang sopan. Tidak terlihat, tapi selalu hadir. "Kita sudah tertinggal sangat jauh, Chloe," gumam Zack, menempelkan dahinya yang panas ke kaca jendela mobil. "Kita pikir kita adalah penguasa masa depan, karena kita bisa membuat chip komputer yang lebih kecil. Tapi kita lupa cara menyatukan chip itu dengan bumi. Kita hidup di masa lalu yang dibungkus dengan casing aluminium mahal." Rapat direksi, kudeta algoritma di lembah Silikon. Keesokan paginya, ruang rapat utama Miller Cybernetics, di lantai paling atas gedung kaca di Palo Alto. Klien terbesar mereka, seorang CEO dari perusahaan kontraktor pertahanan dan komputasi awan raksasa Amerika, duduk angkuh di ujung meja granit. Di layar presentasi sebesar tembok, terpampang cetak biru Project Aegis, sebuah fasilitas pusat data center, raksasa baru seluas 10 hektar di Guru Nevada, lengkap dengan sistem pendingin air berkapasitas jutaan galon dan tembok beton pertahanan siber berlapis baja. "Jadi, Tuan Miller," kata sang CEO dengan suara berat, "kami siap melakukan groundbreaking proyek ini bulan depan. Skrip keamanan siber yang Anda rancang untuk server farm ini sempurna. Ini akan menjadi benteng data digital paling tak tertembus di belahan bumi barat. Simbol kekuatan absolut korporasi kita." Zack berdiri. "Tidak," kata Zack tenang, namun suaranya membelah ruangan seperti petir. "Maaf, apa maksud Anda, Zack?" tanya CEO itu, keningnya berkerut bingung. "Kita tidak akan membangun fasilitas ini." Zack mengangkat remote control, menunjuk layar raksasa itu, lalu menekan tombol delete. Cetak biru Project Aegis lenyap dari layar. Layar menjadi hitam pekat. "Zack, apa-apaan yang kau lakukan?" desis Brett, mitra bisnis utama Zack. Wajahnya pucat pasi membayangkan kontrak bernilai triliunan rupiah melayang keluar jendela. Di layar, kini muncul sebuah skema jaringan yang sangat asing. Tidak ada kotak-kotak server kaku. Bentuknya organik, bercabang-cabang seperti sistem akar pohon atau jaringan saraf otak manusia. Algoritmanya bergerak secara dinamis, terus berubah warna dan bentuk secara real-time. "Ini adalah Project Mycelium," kata Zack, suaranya menggema penuh keyakinan. "Tuan Miller," potong CEO itu, wajahnya mulai memerah karena tersinggung. "Saya membayar perusahaan Anda jutaan dolar untuk membuatkan saya benteng server militer. Bukan gambar biologi sel. Ini Amerika, bukan lab eksperimen sains. Pusat data itu butuh dinding beton tebal dan pendingin freon raksasa. Dan itulah tepatnya mengapa proyek Anda itu adalah sebuah dinosaurus yang tinggal menunggu waktu untuk punah," balas Zack kilat, tanpa keraguan sedikitpun. "Tuan CEO, data center raksasa di tengah gurun yang Anda inginkan itu adalah masa lalu. Itu adalah oven raksasa bodoh yang akan memakan biaya listrik jutaan dolar per bulan hanya untuk mencegah dirinya sendiri meleleh. Dan yang terburuk, pertahanan statis selalu bisa dihancurkan." Zack memutar video pendek di layar, rekaman command center bawah tanah IKN yang berpendar biru, drone laba-laba pemelihara, dan visualisasi enkripsi organik yang menelan malware miliknya mentah-mentah. "Ini," Zack menunjuk layar, "adalah sistem saraf. Ini tidak membutuhkan tembok beton, karena ia tidak menyembunyikan datanya di satu tempat. Ini memecah data ke tingkat molekuler, menyebarkannya ke seluruh ekosistem. Ini tidak butuh pendingin buatan, karena ia menggunakan air tanah dan aliran angin alami. Dan yang terpenting, sistem ini memiliki antibodi, bukan firewall." Zack mengambil jeda dramatis, membiarkan keheningan menyerap kata-katanya. Dunia komputasi sedang berubah porosnya. Masa depan tidak menuntut kita membuat komputer yang lebih besar, melainkan komputer yang bisa bernapas. Jika Anda bersikeras membangun bunker beton di Nevada itu, dalam 5 tahun, fasilitas itu akan menjadi rongsokan usang yang ditertawakan oleh dunia. Tapi jika Anda berani mendanai saya untuk meriset arsitektur biokuantum ini, kita akan mengubah sejarah internet Amerika. Ruangan itu sunyi senyap hingga suara tetesan air dari pendingin ruangan pun bisa terdengar. Brett menutup wajahnya dengan kedua tangan, bersiap mengemasi barang-barangnya.
Sang CEO menatap skema organik di layar itu lama. Sangat lama. Lalu pandangannya beralih pada video IKN yang masih berputar dalam loop. Nusantara. Gumam CEO itu pelan. Aku sudah melihat laporan intelijen tentang kota itu. Mereka bilang teknologinya mustahil ditiru. Saya baru pulang dari kemustahilan itu, kata Zack. Dan saya melihat masa depan bekerja lebih mulus daripada kode biner manapun yang pernah kita tulis. Perlahan, sebuah senyum tipis, senyum kalkulatif seorang kapitalis sejati yang melihat peluang emas, muncul di wajah sang CEO. Sistem saraf ekosistem, ya? Terdengar seperti mimpi buruk bagi anggaran R&D kita, katanya pelan. Tapi, sangat seksi secara revolusioner. CEO itu berdiri, merapikan jasnya, lalu mengulurkan tangan kanannya ke arah Zack. Buatlah prototipe-nya, Miller. Aku beri waktu 6 bulan. Tapi kalau algoritmamu ini mati layu, kau yang harus mengembalikan uangku dari kantongmu sendiri. Zack menjabat tangan itu erat, merasakan letupan adrenalin yang berbeda. Bukan adrenalin untuk merusak, tapi adrenalin untuk menciptakan. Sepakat. Epilog, undangan kembali ke sang sumber. Malam itu, di balkon apartemen penthouse Zack di Palo Alto. Balkon yang biasanya penuh dengan antena penangkap sinyal ilegal itu kini telah bersih, digantikan oleh beberapa pot tanaman pakis dan bonsai yang baru saja dibeli Chloe atas instruksi Zack. Zack duduk di kursi santainya, melihat lautan lampu jalanan lembah silikon yang menyilaukan mata. Ia membuka laptopnya, melakukan video call terenkripsi, dengan izin khusus, langsung ke Bionode IKN. Layar menampilkan wajah Dr. Setiawan yang sedang berada di Command Center. Selamat malam waktu California, Zack, sapa Dr. Setiawan dengan senyum hangat khasnya. Saya melihat videomu memecahkan rekor traffic dunia. Selamat. Zack tersenyum malu. Terima kasih, dokter. Saya punya kabar baik. Silicon Valley sepertinya akan mulai belajar menanam pohon digital sebentar lagi. Kami sedang mencoba merancang arsitektur yang meniru ekosistem Anda. Sangat membahagiakan mendengarnya. Zack, bumi kita butuh lebih banyak sekutu dalam perang melawan limbah energi peladen, server. Dokter, kata Zack, suaranya tiba-tiba ragu, seolah ia adalah seorang mahasiswa yang hendak meminta beasiswa. Apakah tawaran untuk melakukan update pada sistem operasi saya itu masih berlaku? Dr. Setiawan tertawa pelan. Pintu Nusantara selalu terbuka untukmu. Ada apa? Saya ingin mengirim 12 programmer dan hacker muda terbaik saya ke sana. Untuk program magang. Saya ingin mereka dicuci kotaknya. Mereka perlu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa menulis kode bukan cuma soal menaklukkan mesin, tapi soal merawat kehidupan. Kirimkan saja mereka, jawab Dr. Setiawan ceria. Kami akan siapkan tenda glamping dengan koneksi Livi tercepat di hutan untuk anak-anak didikmu. Zack mengucapkan terima kasih dan menutup laptopnya. Ia menyandarkan punggungnya, mengambil napas panjang. Udara malam California masih berbau knalpot dan aspal panas, tapi di dalam dadanya, ada kelegaan dan ruang oksigen baru yang segar. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan botol obat migrain kronisnya. Ia menimang-nimang botol plastik itu sebentar, merasakan betapa palsunya solusi kimiawi itu, lalu melemparkannya tepat ke dalam tempat sampah daur ulang. Ia tidak akan membutuhkannya lagi. Ia bukan lagi Zack Miller, dewa kode yang sombong dan peretas yang menakutkan. Ia adalah Zack Miller, arsitek sistem kehidupan. Dan jauh di seberang samudra, di jantung garis Katulistiwa Kalimantan, hutan yang dulu ia hina karena ketiadaan kabelnya, kini tumbuh semakin lebat. Diam-diam dan tanpa arogansi, hutan itu telah meretas sesuatu yang jauh lebih kompleks dari sistem komputer manapun. Ia telah meretas kesombongan manusia, menyembuhkan jiwanya, dan mengirimkan gelombang revolusi senyap ke seluruh dunia.